Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi Rasulullah Rasulullah wa dinil haq baitul waladin kulli wa laqadil muslimun wa kafa billahi sayyidah. Syadala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da pertama nabi. Alhamdulillah dan rasa syukur malah senantiasa kita turunkan dan kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas seluruh izin dan perkenannya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita sekalian dalam situasi dan kondisi yang insya Allah kita tetap diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga sama-sama kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salamnya Allah semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pemahaman kepada kita sekalian bagaimana menjadi pribadi yang baik, yang telah memberikan pemahaman kepada kita semuanya bagaimana menjalankan interaksi sosial yang baik, yang telah juga memberikan petunjuk dan penjelasan kepada kita atas seluruh keinginan-keinginan Tuhan, keinginan-keinginan Allah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang mungkin hari ini perlu menjadi bahan pikiran kita semuanya, bahwa keberadaan kita sebagai manusia, sebagai sosok pribadi, sebagai personal, itu sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan sebenarnya. Artinya begini, bahwa orang akan mempersepsi kita, akan membuat penilaian terhadap kita itu tergantung dari apa yang kita ekspresikan kepada orang lain. Jadi kalau kita menuntut orang lain untuk memberikan penilaian yang positif terhadap diri kita, maka ekspresi yang harus keluar dari kita adalah hal yang juga harus bersifat positif. Manusia itu bisa menggunakan banyak topeng. Manusia itu adalah makhluk yang paling pandai menggunakan tutup untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang orang tidak ingin diketahui sebagai sosok yang seperti apa, sehingga dia memunculkan dirinya di depan orang lain menjadi pribadi yang seperti apa. Itu mencerminkan bahwa seseorang, sekali lagi, seseorang itu tergantung dari apa yang dia pikirkan dan apa yang ingin orang lain nilai terhadap diri kita. Jadi hari ini saya datang ke tempat ini, Mas Pupu ngajak saya misal memberitahu tentang teman-teman semuanya. Lalu ketika saya ditanya, adakah sesuatu yang kita bisa sharing bareng gitu di tempat ini gitu, ya kenapa tidak gitu. Secara pribadi saya reuni sebenarnya. Kalau sekarang saya masuk kembali ke masjid secara langsung, itu adalah reuni gitu. Reuni dalam artian begini, bahwa saya memang sudah lama tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan masjid secara langsung, sudah cukup lama gitu. Bahkan mungkin lebih ekstrim, saya sudah pernah meninggalkan semua hiruk pikuk tentang kehidupan masjid itu dalam waktu yang lama gitu. Kalau boleh sharing sebelum kita nanti masuk, kenapa kita harus melakukan sesuatu itu harus memberikan makna untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, bahwa setiap manusia punya perjalanan. Setiap perjalanan itu selalu punya jejak. Di era sekarang, manusia tanpa disadari sudah meninggalkan jejak dimanapun dia berada. Bahkan hari ini kita sedang berbicara di sini, sudah ada alat yang sudah mengindrai kita, yang sudah notifikasi, sudah memberikan penjelasan kita ada di mana dan lagi ngapain. Kenapa? Karena teknologi itu selalu melekat pada Anda semuanya. Kemana-mana bawa handphone, dompet yang ketinggalan masih tenang-tenang saja, tapi handphone yang ketinggalan sudah kalang kabut luar biasa. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Sudah begitu, akhirnya kita bisa dibaca seharian kita ngapain aja, di mana saja, kapan saja, dan seterusnya. Jalanmu sudah berapa jauh, semuanya terukur secara presisi gitu ya. Oh, hari ini perjalanannya dari sini ke Bugelan balik lagi ke Miri kemana lagi dan segala macam, lalu pulang ke sini, terus tidur di rumah itu dalam jarak berapa lama. Semuanya terhitung secara akurat oleh teknologi. Teknologi dalam kaitan ini bisa saja menjadi alat pembunuh tanpa rasa, karena dia membunuh tanpa memberikan rasa sakit.
tetapi juga bisa membunuh dengan sangat kejam sekali. Itu kaitannya dengan teknologi. Nah, saya tidak akan berbicara ke sana karena teman-teman hari ini ada di sini sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, gitu. Karena ora percaya aku yang NU mobil wes stiker NU gitu misalnya, nyapo gitu kan. Aku ya untuk mobil sing enek tempelannya NU gitu ibaratnya ya. Enggak gowo ya pas men kuwi loh ya. Tidak ada faktor kebetulan. Iya, tidak ada faktor kebetulan dan saya kemarin juga kaget karena digeblek sama ini sama MWC Selobimo itu ya karo tingak-tinguk ngono, aku ya suwe atau ketemu atau kumpul gitu kan. Iya. Dunia masjid adalah dunia masa muda saya memang. Saya harus menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya. Dunia masjid adalah dunia perjalanan mulai saya dari SD sampai saya SMA. Itu adalah perjalanan saya menikmati masa-masa saya menjadi remaja masjid di daerah saya di kala waktu itu. Sebelum sampai pada akhirnya saya harus memilih jalan bahwa masjid bukan satu-satunya tempat untuk untuk melakukan satu ibadah. Ya bukan juga kalau saya ngomong gitu terus saya pindah ke gereja ya enggak. Tapi saya maksudkan bahwa hamparan dunia Allah itu menjadi tempat di mana kita bisa beribadah baik secara vertikal maupun horizontal tanpa melibatkan nama bahwa harus ada label dengan istilah masjid atau bukan. Tapi pada titik tertentu juga bahwa perjalanan seseorang itu karena dia meninggalkan jejak yang saya tinggalkan itu ternyata juga begitu ditapak tilasi. Jadi kalau kita mungkin pernah gini, kalau Anda pernah jalan ke Pacitan lewat yang paling ekstrim mana? Mriki ya? Yang saya mau mati di ya karena saya hampir kejungkel bawa mobil dari arah Nawang saya nggak tahu lah karena saya bilang waktu itu cuma gini doang. Penumpang saya tolong turun, jadi kalau ada apa-apa saya cukup saya sendiri. Saya langsung kancing jeklek, kancing sabuk pengaman, saya turun dengan bercucuran keringat dingin. Ya nggak apa-apa karena memang ada ini. Saya tertantang oleh masyarakat situ mengatakan gini. Lewat sini mereka sakit nggak? Dijawab sakit nek wantun. Dan sayangnya yang dibilang begitu. Iya, saya menyukai tantangan dan tantangan itu saya jawab dengan beredek gemeter termongsor. Nah itu 3-4 tahun lalu. Secara pribadi, mohon izin saya memperkenalkan saya tinggal di Selobimo kala-kala. Kala-kala itu kalau mulai, karena mulai saya ke Selobimo. Kolo-kolo ya, kolo-kolo nek saya mulai itu di Selobimo. Ning di Selobimo juga itu kolo-kolo. Kolo-kolo nek turun ning omah, nek ora berarti ya ora tau omah. Gitu. Karena memang saya kalau dalam bahasanya keluarga saya itu kalau pengen ketemu dengan saya itu harus nungguin kapan saya bangun tidur dan kapan saya mau mandi. Itu artinya mereka bisa melihat muka saya. Karena setelah itu hampir saya tidak pernah ada di rumah kalau pulang. Gitu, isinya karena kerjanya keluyuran. Teman-teman, ketika teman-teman berada pada sebuah komunitas dalam ruang yang besar atau kecil, dalam kelompok besar atau kecil, maka dinamika itu pasti ada. Tahu yang saya sebut dengan dinamika. Jadi, wong ki nek ngumpul bareng-bareng, wong siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pasti di dalamnya ada dinamika. Apa yang disebut dengan dinamika? Dinamika itu dinamika pemikiran. Kita ketemu dengan pemikiran satu orang dengan dua orang yang lainnya yang bisa saja berbeda. Meskipun sudah berkumpul dalam satu tempat. Itu namanya dinamika. Nah, membingkai dinamika itu kalau tidak pandai-pandai, membingkai dinamika sebuah organisasi, membingkai sebuah kondisi personal orang per orang, kalau kita tidak fleksibel dan kita tidak mampu menjadi katalis. Nah, bahasanya katalis. Katalis itu adalah yang pernah belajar IPA, itu adalah yang menjadi latih, yang menjadi penghantar. Jadi kalau listrik ini ada katalisatornya, gitu, ada kabel sebagai katalisatornya. Maka kenapa kadang-kadang kita kalau ngomong pakai mic itu kadang-kadang padahal suara kita di sini nggak ada greget, kenapa di suara sono kalau ada greget segala macam itu? Karena katalisnya tidak bisa mengantarkan secara baik. Nah, di dalam sebuah organisasi, katalisator dalam proses organisasi itu disebut dengan kepemimpinan.
Jadi katalisator itu berbentuk yang namanya kepemimpinan. Orang kalau ngumpul jadi satu, itu pasti ada yang memimpin dan ada yang mimpin. Karena kalau tidak ada yang dipimpin dan tidak ada yang dipimpin, namanya gerombolan. Tahu namanya gerombolan? Iya. Gerombolan itu kalau kita lagi kumpul garap sawah gitu, ya macul-macul aja. Kan orang yang perlu ngatur, orang yang perlu merintah, makanya disebut wong siji ketemu wong siji terus duwe keinginan podo, itu namanya berorganisasi. Jadi organisasi itu nggak harus yang besar, nggak harus yang segala macam. Orang kalau sudah berkumpul menjadi satu, lebih dari 2 orang, memiliki satu keinginan dan tujuan yang sama, maka orang tersebut sudah bisa disebut sebagai orang yang berorganisasi. Jadi kalau nanti disebut organisasi adalah kumpulan, gitu ya. Organisasi adalah kumpulan 1, 2, 3 orang atau lebih yang punya tujuan sama, punya keinginan sama, punya arah sama terhadap sesuatu. Itu namanya organisasi. Nah, sebuah organisasi itu mutlak adanya. Organisasi dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk kemasyarakatan, misal organisasi terdekat di sekitar kita itu ada yang namanya rukun tetangga. Tetap harus ada Pak RT-nya untuk menentukan bahwa dia menjadi simbol dari sebuah lingkungan masyarakat tertentu. Lebih luas lagi, misal gitu, di Gedawung ya pasti ada kepala desanya sebagai struktur yang membawai orang-orang. RT itu ada karena membawai keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Rukun RT di atasnya ada RW, di atasnya ada seterusnya dan seterusnya. Di luarnya ada Karang Taruna, misal gitu, ada Karang Taruna, ada kelompok pengajian, ada apa dan seterusnya. Itu semuanya organisasi. Nah, kenapa kok orang mau berorganisasi? Maka disebut dengan motivasi organisasi. Orang gabung, ya, orang bergabung dengan orang lain untuk ikut bersama-sama itu pasti punya tujuan. Sayangnya, tujuan orang berorganisasi itu antara satu kepala dengan kepala lain itu biasanya berbeda-beda. Namanya ini, tujuan organisasi itu satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda, gitu. Perbedaannya di mana? Ya perbedaannya ada pada innamal a'malu biniatnya. Ada pada niat kenapa dia ikut bergabung pada sebuah organisasi itu. Saya misal gitu, saya bergabung di satu tempat ya karena saya ingin dapat temannya oke, misal gitu. Ya tujuannya berarti itu kan, niat dan tujuannya terkonfirmasi. Kenapa? Saya ingin gabung dengan organisasi ini karena konconnya oke. Lalu tujuannya apa ya? Tujuannya itu mendapatkan teman banyak kan? Itu tujuan pribadinya. Karena begitu orang bergabung antara 1, 2, 3 orang bergabung menjadi satu disebut dengan organisasi. Organisasi itu punya struktur itu berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab. Maka biasanya kita akan ketemu dengan konflik. Jadi turunannya itu selalu begitu. Jadi organisasi begitu. Jadi kalau ada organisasi 1, 2, 3, 4, 5 orang berkumpul jadi satu, maka di dalamnya itu ada struktur. Ketika ada struktur, menjalankan struktur itu berarti dinamika. Dinamika dalam sebuah organisasi kita sebut dengan konflik. Sebuah organisasi tanpa konflik itu mati. Jadi organisasi ini landai saja, tidak ada gesekan, tidak ada persoalan, tidak ada pembahasan, tidak ada segala macam. Organisasi itu yang nggak hidup. Itu catatan pertama. Tetapi organisasi kalau kebanyakan problem, kebanyakan konflik, itu akan menyebabkan apa yang terjadi dengan unproduktivitas, tidak produktif. Tujuan organisasi menjadi tidak tercapai karena orang berada pada satu kebutuhan untuk menyelesaikan gesekan demi gesekan. Nah, kalau sing diurusi gesekan, kapan akan bekerja untuk melakukan sesuatu? Nah, saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebuah organisasi itu pimpinan, kepemimpinan, seorang pemimpin itu adalah katalis. Katalis itu adalah penyalur. Kalau casnya gede, sumbernya. Kalau sumber masalahnya besar, misal begitu, lalu kita pakai kabelnya yang kecil, maka seringkali kita ketemu itu ada kabel kobong atau konslet.
menjadi konslet. Kenapa? Antara arus masuk dengan daya tampung dengan kebutuhan yang dilewatinya atau cara lewatnya itu nggak sesuai. Maka muncullah apa yang disebut dengan problematika organisasi. Nah, daripada kita ngomongin problematika organisasi, lebih baik kita berbicara tentang tujuan organisasi itu sebenarnya sampai detik ini. Yang membedakan antara orang berkumpul hanya sekedar kumpulan. Kenapa kita seringkali nyebut gini? Ada orang yang, kenapa kalau anak-anak motor itu kita nyebut dia geng? Kenapa? Anak motor kita sebut geng motor itu, kan gitu ya? Kenapa kita mengatakan dengan kata geng? Kita tidak menyebut itu organisasi motor itu. Tidak ada strukturnya. Struktur dan rencana dan Rencana lain ke depan yang jelas. Dia tidak memiliki struktur, dia tidak punya. Dia paling hanya punya itu ketua kelompoknya atau ketua gengnya. Maka disebut geng karena dia ada ketua gengnya. Gitu. Orang yang paling berpengaruh di dalam circle mereka itu geng. Gitu. Atau yang lain misal gitu. Kita mau nyebut apa misal gitu. Yang kira-kira banyak orang tapi tidak. Oh iya. Ketika banyak orang berkumpul menjadi satu, ya, ketika banyak orang berkumpul menjadi satu, lalu dia melakukan sesuatu kegiatan, tapi kegiatan itu tidak terstruktur, tadi itu tidak terstruktur, apakah itu disebut dengan organisasi? Ini misal hari ini ada ribuan orang berada di satu tempat, melakukan aktivitas bareng-bareng, ada pekerjaannya, ada kegiatannya, apakah ini juga bisa disebut sebagai organisasi? Tidak. Kenapa? Karena tujuan sama. Ada tujuannya ini. Ini ada jalan sehat masalahnya. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka mau melakukan jalan sehat menuju satu tempat. Tapi apakah ini bisa disebut organisasi kumpulan orang ini? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada ikatan apa-apa itu orang yang ngumpul sebanyak itu tuh antara satu orang dengan yang lainnya. Nggak punya ikatan apa-apa itu. Dia datang ya datang aja. Dia datang ke situ ya karena pengen door prize-nya, dia datang ke situ karena pengen dapat kaos, dia datang ke situ pengen. Dia nggak punya ikatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, organisasi itu punya relation, punya ikatan, punya hubungan, punya keterikatan antara satu orang dengan orang lain di satu tempat itu. Itu organisasi. Jadi yang mengikat apa? Yang mengikat itu adalah tujuan, yang mengikat adalah struktur, yang mengikat adalah kewajiban, yang mengikat adalah hak, yang mengikat adalah program kerjanya. Lah wong semua biyane tadi itu, gitu. Cara siji itu senenge ini enek nyalanya. Enggak. Kuantannya udah meluap, aku muter itu karena dia harus dapat apa namanya? Harus dapat kupon itu di tengah jalan kan? Iya. Karena kupon tidak dapat dibagi di awal. Jadi ngomong, aku ora pengen itu hadiah. Ada singirannya orang gitu? Enggak ada. Atau dia juga sudah ikut segala macam, terus dia gini, aku pengen itu hadiah. Atau aku akan jumpa hadiah kayak rasa tanpa diundi gitu. Paling dikepul uang lah. Gitu. Karena tidak ada aturan main yang jelas yang menyebabkan orang harus terikat dengan sesuatu. Jadi coba kita kalau bareng-bareng gitu, bareng-bareng kayak gini, bareng-bareng melakukan kegiatan itu. Pertanyaan adalah, kenapa kita harus melakukan itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu? Siapa harus melakukan apa, di mana, kapan? Itu adalah organisasi. Organisasi itu selalu berbicara tentang siapa, ya siapa dulu. Saya anggota, saya ketua, saya bendahara, saya sekretaris. Saya apa tugasnya? Saya di mana, melakukan apa, untuk apa, sampai kapan? Maka dalam sebuah organisasi biasanya ada tempo, ada waktu. Kepengurusan ini dilantik untuk 1 tahun ke depan, kepengurusan ini dilantik untuk 5 tahun ke depan. Negara itu bisa disebut organisasi nggak? Bisa. Organisasi, negara itu adalah organisasi. Organisasi besar salah satunya adalah negara. Organisasi yang sedang-sedang ya, sing kecil-kecil ya RT, kelurahan, organisasi kecil. Organisasi lebih kecil lagi itu adalah keluarga misal gitu. Apa keluarga bisa disebut organisasi? Tergantung cara pandangnya.
Kalau kita memposisikan di dalam sebuah keluarga itu ada pemimpin, ada pengikut, ada bendahara, gitu. Di rumah bendaharanya siapa? Ibu. Semua orang kalau mau minta uang ke siapa? Ibu. Padahal singgolnya orang ibu PKB nih. Iya kan? Tapi kalau berbicara uang harus ke ibu dulu misal gitu. Ke anak-anak itu ngasih tahu, bahwa kalau kamu mau bicara uang itu harus ke ibu dulu. Tapi keputusannya apakah langsung ibunya? Ya. Keputusannya tetap harus diambil apa kata bapaknya, gitu. Ma minta uang buat apa? Buat jajan. Nah, kalau dalam organisasi di dalam proses organisasi nggak bisa bendahara itu langsung ngetoni nyok. Makanya dalam proses organisasi itu ada yang disebut dengan manajemen proses dan manajemen kontrol. Sebuah organisasi itu harus dikontrol. Cara kontrolnya gimana? Biasanya kalau anak minta jajan itu mau minta ini, coba tanya sama papa boleh nggak? Karena tidurnya ada di sini. Tapi karena kita tidak memasukkan keluarga itu menjadi sebuah desain organisasi, maka semua orang bisa berperan menjadi apa saja di dalam prosesnya. Yo mama ayo kadang-kadang jadi ketua nih, kadang-kadang jadi presiden ini rumah, kadang-kadang jadi bendahara, kadang-kadang jadi sekretaris, kadang-kadang jadi sing tukang nyeneni barang, gitu. Kadang-kadang yo bapak kadang-kadang itu seneni barang, gitu ya. Jadi banyak itu kalau konteks gitu. Maka kita tidak bisa memasukkan keluarga dalam desain sebuah organisasi karena dia tidak berkumpul karena satu tujuan. Keluarga itu berkumpul karena keterpaksaan. Coba kalau seandainya kita boleh memilih, apakah Anda ingin tinggal di Kismantoro? Apakah kalau boleh memilih, rumah kita itu harus ngadep ke selatan? Kalau kita boleh memilih, apakah kita itu harus berpasangan? Milih deh. Kita itu harus terlahir dari bapaknya bapak saya siapa, mama saya siapa, kan? Nggak bisa memilih. Maka dalam keluarga itu tidak bisa disebut sebagai desain sebuah organisasi karena orang itu untuk menjadi anggota organisasi itu harus ada dorongan dan kerelaan dari masing-masing orang untuk bergabung. Meskipun ada juga yang direkrut. Perusahaan itu organisasinya adalah rekrut. Perusahaan yang membutuhkan karyawan, maka perusahaan merekrut orang untuk masuk ke organisasi. Perusahaan itu organisasi bukan? Iya. Gitu. Organisasi itu adalah perusahaan itu adalah organisasi. Nah, karena organisasi dalam perusahaan itu berbeda stylenya dengan organisasi umum, gitu. Di mana kewenangan dan tanggung jawab itu dipenuhi dan dipaksakan oleh siapa yang punya, maka desain organisasi di perusahaan itu tidak bisa juga diaplikasikan ke dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Atau bisa kemarin kita kalau dengar-dengar TV itu di TV ada menteri yang mencoba untuk membawa manajemen perusahaan ke dalam manajemen pemerintahan. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena bentuknya berbeda, tujuannya berbeda, arahnya juga berbeda. Sehingga sekali lagi yang perlu kita cermati dalam keseharian kita dalam membangun sebuah organisasi adalah pertama pahami dulu. Motivasinya pahami dulu. Kita harus ajekin dulu nih, organisasi ini bentuknya apa? Jangan sampai ini adalah organisasi nirlaba, artinya nirlaba. Organisasi yang tidak punya daya tarik atau magnet keuntungan secara finansial, tapi kita bergabung ke sana karena kita ingin dapat keuntungan, bahaya. Ya kan? Nirlaba itu organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, segala macam itu nirlaba. Organisasi yang tidak bisa ketika kita masuk ke sana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, apalagi keuntungan itu bentuknya adalah material misalnya gitu. Maka orang harus tahu persis. Saya misal itu berkomunitas. Saya adalah komunitas perantau. Hari ini saya pulang bersama dengan para perantau dari Jakarta, pulang ke Wonogiri misal gitu. Saya terikat dengan mereka, dengan para perantau itu, ya, saya terikat dengan para perantau itu, ya karena saya pengen mengikatkan diri. Saya pengen bersama dengan mereka. Saya mau ada sesuatu yang bisa saya lakukan bersama-sama dengan, terima kasih Pak, dengan mereka. Maka saya pahami dulu organisasinya apa bentuknya. Wong faktanya kalau saya pulang ya harus ngeluarin duit kok, bukan malah justru saya dapat duit kok.
Saya sudah kehilangan waktu berhari-hari, misal gitu kan, secara personal. Saya kehilangan waktu berhari-hari, lalu saya kehilangan materi, gitu ya. Tapi hari ini misal gitu, seperti halnya hari ini gitu ya, saya ada di sini, saya sudah mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, saya punya keuntungan untuk bersilaturahmi dengan Anda semuanya, dengan Mas Mbak di sini misal gitu. Saya punya kesempatan untuk menambah relasi, menambah jejaring kalau dalam bahasa yang paling agak keren gitu ya. Yang dibutuhkan adalah networkingnya, jaringannya. Orang bisa saja tempatnya ada di mana, tapi jaringannya ada di mana-mana, itu juga akan menentukan orang itu akan bisa melakukan apa, di mana, dan seterusnya. Nah, hari ini teman-teman semuanya, nama organisasi ini apa? Yang sekarang Anda APSIS NU. Kepanjangannya apa? Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah. Unit Pengelola Zakat. Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Desa atau kecamatan? Desa. Desa di Gedawung. Gedawung. Iya. Gedawung ya? Oke, kita pakai Gedawung berarti. Oke. Berapa anggotanya? Ya. 11. 11 itu mewakili semua RT atau semua dusun? Dari 4 dusun. Satu dusun dikirimkan. Satu desa terdiri dari 5 dusun. Satu desa terdiri dari 5 dusun. Anda direkrut atau Anda mendaftar? Ya, ikut. Yang rekrut siapa? Itu saya. Dulu Anda, gitu. Direkrut ya. Karena ini adalah unit yang sudah disediakan kan. Ini kan lembaga yang atau ini organisasi yang sudah disediakan. Siapa yang menyediakan? Kan berarti kan ranting sini ya. Ranting Gedawung yang mengadakan kan? Ranting Gedawung yang mengadakan. BCR dari Wonogiri, Pak. MPC? Ya, dari Wonogiri turun ke kecamatan. Turun ke sini. Ya. Oke. Jadi strukturnya sebenarnya apa nih? Banom ya? Banom ya? Iya. Banom kan? Kalau saya sekarang tanya ke Anda semuanya, tujuan utama dari APSIS NU apa? Agar dulu ya berkhidmat ke NU. Oke. Ya. Kalau khidmatnya pasti ke NU lah ya, nggak mungkin ke Muhammadiyah. Kalau banomnya untuk APSIS NU adalah untuk pengelolaan infak dan sedekahnya itu, Pak. Oke. Ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Betul. Ya. Seharusnya ya. Iya. Gitu. Agar dulu pertama kali agar masyarakat itu tahu berinfak sedekah. Oke. Itu kan lewat kotak koin NU. Dengan kotak poin NU-nya. Oke. Oke, pertanyaan panjang kalau saya gitu kan, saya mau mempertanyakan panjang. Setelah terkumpul, dikemanakan? Disalurkan. Disalurkan. Dikelola, Dikelola. Oke. kemudian ditasalurkan. Oke, jadi ada proses pengelolaan dan ada proses penyaluran ya. Ya. Jadi kalau semacam kalau di bulan-bulan Ramadan misalnya gitu ya, panitia penerimaan infak Iya, zakat. zakat, ya ZIS lah ya, penerimaan ZIS. Belum sampai ke situ. Oh belum? Kita kan baru. Oh gitu baru. 1 tahun. Oke. Jadi kalau yang kayak gitu masih di masjid ya? Ya. Masih dikelola masjid ya? Masih Gitu. Masih masjid karena tergantung. Masih membangun kepercayaan. Masih membangun kepercayaan. Oke. Nah, kata kunci. Ada kata kunci dengan apa yang disebut dengan organizational trust. Organizational trust itu adalah kepercayaan organisasi. Bagaimana organisasi itu berkontribusi membuat orang percaya dengan organisasi tersebut. Organizational trust itu adalah harus dimulai. Jadi bagaimana cara membangun kepercayaan organisasi? Yang pertama, organisasi itu harus ajak dulu. Secara kelembagaan dia harus ajak dulu. Ajak itu artinya dia tidak hanya ada. Gedawung kan APSIS NU ya? Ada sih kayaknya. Dia baru ada. Tapi belum ajak. Ajak itu berarti dia ada dan sudah bisa mengadakan. Nah sekarang kalau kita ngomong sekarang yang paling sederhana, kegiatan yang biasa Anda lakukan apa? Harus bisa menyemangati, memberikan dorongan segala macam dan seterusnya, maka disebut dia mobilisator. Kedua,
pimpinan itu harus menjadi dinamisator. Oke? Menjadi orang yang mendinamisasi. Dia harus berperan menjadi orang yang ketika ada yang lemes dia harus mengingatkan, ada yang terlalu cepat dia harus gondeli. Tidak harus ada yang cepat malah dikon melayu lebih kenceng, sementara ada yang lambat dibiarin saja. Itu masalah. Gitu. Karena organisasi itu kayak gitu. Maka dia mendinamisasi itu, pimpinan tugasnya gitu. Kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, kapan dia harus memberikan ruang. Oke, kamu lakukan ini asal hasilnya maksimal, tapi kamu lebih baik tidak lakukan ini pada bulan ini karena lebih baik itu dilakukan orang lain. Itu tugas pimpinan. Oke. Jadi dia kalimatnya yang gitu tuh, tor gitu kan, gitu, dinamisator, stabilisator, gitu. Ketika orang ada intervensi dari luar, personal mendapatkan intervensi dari luar, siapa yang harus berbuat? Pimpinan. Pimpinan harus mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh organisasi ini adalah berdasarkan kesepakatan yang saya bangun, yang dibangun antara pimpinan dengan anggota. Bukan karena katanya siapa, bukan karena katanya si Anu yang katanya lebih besar, katanya Pak itu yang katanya lebih tahu dan segala macam, tidak ada. Organisasi itu akan berjalan ketika struktur yang ada itu menjalankan kemauannya sesuai dengan tujuannya. Mau ngapain? Nah, mumpung masih kecil kan, tujuannya masih kecil kan gitu ya. Kegiatannya masih sedikit, pekerjaannya masih belum banyak dan seterusnya. Kan kayak gini ini kalau bisa besar itu kan bisa juga jadi BMT, bisa juga jadi ini, bisa juga jadi lebih besar bisa jadi koperasi syariah, bisa segala macam dan seterusnya. Saya tahu gambaran ini tuh apa. Makanya kenapa saya hitung, saya korek-korek seperti tadi itu karena saya tahu. Kalau nggak ada ini, bagi organisasi kalau nggak ada keuntungannya nggak mungkin dikelola. Ingat ya, kalau nggak ada keuntungannya nggak mungkin dikelola. Keuntungan maksudnya? Iya, keuntungan itu dalam konteks dua hal. Ya, dalam konteks dua hal, gitu. Misal, untuk membangun trust, gitu, untuk membangun kepercayaan tadi, untuk membangun kepercayaan nih, gitu, misal. Nyari pegang kotaknya sendiri nggak? Pegang, Pak, semua pegang. Ya, itu maksud saya. Ya. Gak mungkin kita akan dipercaya orang gitu ya. Ini lo tak kelola nih. Sementara kita sendiri enggak. Ya sampai sesok teko ngendi wae nggak bakal terjadi gitu kan. Makanya sebenarnya gini, kalau tadi ada keuntungan siapa gitu. Nah, pertama kan organisasi itu awal, misalnya langkah awal mengkomunikasikan, sudah melakukan sosialisasi, sudah responnya positif, oke, dan seterusnya. Nah, respon itu kan harus dijawab. Kalau kita ngomongin tadi, oh iya, kebutuhan masyarakat itu banyak. Ya memang banyak. Yang butuh bantuan itu banyak. Ya memang sangat banyak sekali. Tapi kan yang bisa melakukan kan juga bukan hanya APSIS NU gitu. Yang bisa melakukan kan bukan hanya itu, maksudnya kalau kita mau yang sekarang melakukan di Gedawung ya hanya kebetulan hanya APSIS NU itu kan konteksnya ya. Yang bisa melakukan kan juga banyak. Kalau tiba-tiba ada orang luar datang ke Gedawung juga memberikan bantuan, apakah di sini sudah ada APSIS NU loh, kita nggak terima loh, nggak bisa loh karena sudah kan nggak ada. Makanya dalam persaingan berfastabil koirat itu, dalam rangka berlomba-lomba membangun kebaikan dan kebersamaan itu, ya konteksnya adalah membangun trust yang harus dilakukan. Nah, trust itu akan ada kalau ya trust itu orang itu akan percaya kalau ya kita memang bisa dipercaya. Oke, saya bisa dipercaya kok gitu. Ukuran percaya itu kan bukan ada di kita. Ukuran percaya itu ada di persepsi. Di persepsi siapa? Persepsi ya masyarakat, karena kita ada di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Ukurannya apa? Ya coba-coba sekali waktu itu juga bikin kuesioner untuk orang-orang yang nerima celengan itu. Tanya, respon, gitu, dijadikan modal, dijadikan alat evaluasi, kritiknya apa, ininya apa, segala macam. Bukan hanya kita datang ke sana itu, Mbak, aku mau ngambil kotaknya ya misal gitu. Tapi mereka boleh juga memberikan oh iya, begitu setelah baca laporan, misal gini, setelah saya baca laporan keuangan bulan ini, distribusi bulan ini, misal gitu, ada orang yang mikir gini, ini kayaknya kalau lebih dari ini bisa deh kayaknya.
Kan juga harus ada ruang itu untuk mereka untuk apa namanya? Untuk juga terlibat memberikan ruang pendapat dan seterusnya. Gitu. Atau nanti tiba-tiba ada yang nanya. Misal pertanyaannya agak saklek misal gitu ya. Kan kita kan nggak pernah tahu masyarakat sekian banyaknya orang gitu ya. Dari 200 orang tiba-tiba pertanyaannya nyeleneh gitu loh. Saya itu kenapa saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh tadi itu bukan dalam artian saya nggak percaya dengan Anda, bukan. Saya justru membuatkan benteng-benteng bagi Anda kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat seperti itu, minimal Anda punya kerangka berpikir, oh iya, kenapa ya orang bertanya begini? Oh berarti mereka nggak percaya, kan bukan karena nggak percaya, tapi karena mereka mungkin saja bahkan bisa diajak bicara. Coba kalau kita kumpulin misal gitu ya, kalau misal lebih kita skip misal ya, di sini ada beberapa orang dalam tanda petik ya, orang kaya misal gitu kan, ada lah beberapa gitu. Kalau mereka mau bersedekah langsung ke orang, nanti dikira dia menunjukkan apa namanya, menunjukkan apa itu namanya, riaknya sendiri misalnya. Kan itu juga bisa difasilitasi, gitu. Bisa kan mereka difasilitasi untuk apa sini, untuk tergerak sampai ke sana kan, dia bisa saja, gitu. Ke depan nextnya gitu ya, nextnya dalam proses itu. Nah, membangun kepercayaan itu sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa kepercayaan itu akan muncul bukan tanpa sebab. Jadi orang itu ya akan percaya ketika memang bisa dilihat bentuknya apa yang harus dipercaya itu, gitu. Maka laporan kegiatan itu harus sampai ke pemberi, semua detail laporan kegiatan sampai ke mereka. Lalu hal-hal yang bisa diukur, misalnya bisa diukur itu bentuknya bisa diukur, hasilnya bisa diukur, gitu. Di sini kan juga banyak perantau. Terkoneksi nggak dengan teman-teman perantau di luar sana itu? Belum. Sementara belum ya. Tapi ada sebagian itu yang kita masukkan transisi plus itu memang dari hasil transfer. Itu melihat dari story WA dan sebagainya, itu kan yang di perantauan itu jadi tahu toh, jadi tahu aktivitas kita, kemudian tergerak dari situ ada berapa memang. Karena belajar dari pengalaman tuh begitu, gitu. Pengalaman tuh artinya gini, kami itu bisa punya program bedah rumah, punya program santunan rutin tahunan, punya program beasiswa dan segala macam itu juga dari situ. Dari proses-proses seperti itu. Oh, dari orang-orang yang di perantauan. Ya karena kebetulan saya perantau, saya menggunakan komunitas perantau, saya menggunakan orang-orang yang merantau itu tidak hanya berpikir tentang mereka sendiri. Kalau kegiatan dusun saya sendiri ya Pak, itu biasanya melibatkan orang yang merantau itu di WA. Ini mau ada kegiatan begini, terus pada transfer, iya emang ya banyak, cukup membahagiakan lah. Ya memang itu salah satu hal yang bisa dikerjakan, gitu gitu kan. Kan kita bisa hitung tuh, perantau itu ada berapa di sini misal gitu ya. Itu kan bisa diitik-itik gitu kalau dalam tanda petik ya, bisa diitik-itik gitu. Tanda petik itu bisa diitik-itik. Ada berapa sih perantau itu? Loh Pak, di sana aja mereka tuh nyari duit juga susah. Yang bilang nyari duit itu gampang tuh ya sopo, kan enggak ada. Pak di sana cuma kuli bangunan, memang apa hubungannya dengan kuli bangunan? Enggak ada. Kalau mau itik-itik yang di perantauan itu di rumah kan udah ada kotaknya gitu. Jadinya kita belum bisa. Oh iya itu prosesnya ya. Proses sampai bisa dilihat oleh mereka bahwa yang kita lakukan itu memberikan dampak dan dukungan yang penuh. Sejauh ini gitu-gitunya adalah sosial media itu. Ya memang sekarang itu usul-usulnya itu kok gitu. Kami itu ngumpulin untuk beli ambulan itu ya cukup lama ya. Berapa tahun? Enggak sampai tahunan. Enggak sampai tahunan lah. Enggak sampai tahunan. Gitu. Enggak sampai tahunan nih. Karena itu begitu program BS. Berapa tahun, Pak? Sekarang sudah lama. 14 tahun. Mungkin pertanyaan. Pertanyaannya sudah. Ya kan memang gini. Kalau pribadi itu riak boleh nggak? Boleh, senang membangun. Kalau pribadi
maksudnya Makanya sendiri diri sendiri kalau gitu. pribadi bukan riak lagi itu apa tuh? Diri sendiri ya? Untuk diri sendiri Gini. boleh saja. Kalau pribadi habis nyumbang terus dipamerin boleh nggak? Kan kalau buat motivasi nggak apa-apa. Tergantung kembali ke niat. Nah ya, Membangun. Iya. Kalau membangun. Iya, kalau tergantung niat lagi. Gitu. Hah? Mau biar termotivasi yang lain. Iya kan persepsi kan tidak bisa dibenarkan. Persepsi itu kan bisa benar bisa salah, bisa iya bisa tidak gitu. Makanya terlihat sangat subjektif kan itu, subjektif gitu. Tapi kalau organisasi riak boleh nggak? Boleh, harus malah. Kalau dalam bahasa saya boleh. Karena kalau organisasi nggak sombong, ya kan ada sombong tuh. Ya. Sombong nggak ada habis apa sini habis Ya. habis apa namanya habis ngansang sumbangan malah segala macam ada pamer-pamerin. Betul. Ya, betul. Kan sombong. Malah harus Pak. Kalau menurut saya malah Gitu. harus. Nah, itu oke. Gitu kan? Ya. Coba kalau pribadi, misal gini, kalau pribadi nih, gitu, Mbaknya. Pak, Mbak, sebut. Bu, siapa Bu? Bu Ut itu habis nyantunin 2 orang di sekitarnya, terus ketemu sama ini. Aku tadi habis ngasih tuh ke Ke A dan B. terus ketemu lagi tuh. Aku tadi habis ngasih tuh ke situ gitu. Pak Putri gitu. Misal, ya, ngaku. kalau pribadi boleh nggak itu? Kurang baik. Kalau pribadi nggak boleh. Kalau pribadi nggak boleh. Tetapi kalau organisasi boleh nggak? Kebetulan bulan ini kami sudah bisa memberi bantuan kepada 5 orang di dusun A. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kalau enggak Anda lakukan, Anda tidak membangun kepercayaan. Ya, ya. Karena yang Anda kelola itu bukan duitmu. Ya. Itu loh perbedaannya di situ. Nah, duitmu dewe, mbok tokne terus kowe ngomong. Lah terus gunanya apa pamer? Iya kan? Terus gunanya apa pamer? Padahal mungkin niatnya juga lah, kita pengen motivasi kamu supaya kamu bisa juga ngebentuk kayak gitu. Kenapa itu nggak boleh coba? Ayo. Padahal sama aja kan? Iya. Sama aja. Saya misal gitu ya, sampai itu nggak ngerokok. Buatan. Udah nggak ngerokok juga? Buatan. Alhamdulillah. Ini kita masih ngerokok. Ya. Gitu. Iya gak ada yang ngerokok. Saya juga nggak ngerokok. Tenang aja, juga bukan perokok masalahnya. Kayak jatahku. Gitu. Gitu. Ya. Maksud saya begini. Ini kan cara pandang seperti ini kan harus juga bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kalau organisasi itu kenapa boleh melakukan tindakan itu pamer itu kenapa boleh? Karena organisasi itu kenapa harus dipamerkan? Karena memang yang dilakukan itu orang duit pengurusi dewe. Nek duit pengurusi dewe ya oleh tapi ya orang TAP gitu kan. Lah karena ini duitnya orang banyak gitu kan. Ini hartanya orang banyak yang dihimpun menjadi satu, kalau nggak dipamerkan akan menimbulkan sakwasangka, akan bisa menimbulkan kecurigaan, akan bisa menimbulkan prasangka gitu. Nah, Ya kan orang sudah berprasangka, mau dikasih bukti apapun kan akan tetap netting duluan. Kok kek. Berarti lihat dalam organisasi jelas. Gitu. kan saya sering bilang pamer. Gitu. Organisasi kok jadi nggak pamer, ya berarti dia nggak punya kegiatan. Betul. Organisasi nggak berarti harus mau mamerin apa? Rapat sekarang dipamerin. Lalu hubungannya apa? Rapat karo sini karo sini. Keuntungan masyarakat. Absis rapat. Terus saya sing komentari. Tiap dino rapat. Gue bojone juga ngomong, "Kowe nyapa sih rapat." Itu aja sudah trustnya hilang. Ya kan? Sigur rapat gue itu politik. Iya. Gitu. Tanya lagi tuh. Rapat iki anak pisang barang. Duitnya sopo? Duitnya sapa sing dinggo? Enak kok anak. Min, pas engko sing tiba iki titit, engko nyinggung DPR. Iya, gitu kan. Ojo-ojo ini juga mlebu anggaran lagi gitu kan. Nah, itu yang kita sebut. Nah, kami itu komunitas perantauan itu kalau misal gini. Karena kami itu mengikatkan diri, karena kami itu sebutannya anggota. Anggota itu artinya saya mengikatkan diri kepada organisasi. Maka ketika organisasi punya kebijakan, maka kami ikut. Organisasi punya tujuan, kami dukung, misal gitu. Bentuk dukungnya bisa macam-macam. Salah satunya tadi itu. Bayangin, kami itu masyarakat perantau di perantauan. Saya di perantauan itu dengan organisasi itu setiap bulan itu
pasti lebih dari 100.000 yang harus keluar. Nah, belum kalau misal kayak tadi itu, misal apa kita kopdar, misal kita ketemu ngumpul bareng kayak gini. Dari rumah ya bawa makanan atau ya apa atau segala macam, masih harus umbruan, masih harus ditarik bulanan, masih harus segala macam. Kalau kita berpikirnya tentang positif tentang itu apa organisasi misal gitu kan. Itu kan yang juga terjadi di kenapa organisasi itu banyak tumbuh tapi juga banyak yang tenggelam, banyak yang gampang organisasi gur ngono tok gitu ya, gur kayak gitu aja kok gitu. Tapi ternyata juga ada yang bertahannya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan capek misalnya. Setahun urung ngasih setahun wis orang yang Bekasi misal capek lah apa-apa. Gitu ya misal gitu ya. Nah, maka sekali lagi saya harus mengatakan berorganisasi apalagi organisasi sosial itu pertama kali yang harus ditata adalah niatnya, motivasinya. Ingat, niatnya berorganisasi itu ngapain? Oke, saya direkrut Pak, iya, saya juga dulu direkrut masuk organisasi itu. Begitu saya dalam kesadaran agak tidak sadar, misal gitu, sadar tidak sadar itu gini. Ternyata udah anggota berada di potong. Kalau itu nggak dilurusin niatnya, kalau nggak dilurusin motivasinya, bisa nggak itu kalimat itu dibenarkan? Benar. Ternyata begitu bunyi jadi organisasi ini apa itu segala macam, giliran lebih organisasi tiap bulan gue tari aneh. Ini gue sering sambat ngonten itu. Apa naik tari aneh gitu? Apa naik tari aneh gitu? Kongkoni. Takon, jobdesk itu apa ngono organisasi. Jadi ya ini kenapa saya bicara, ini kan saya juga sedang berefleksi juga, sedang membicarakan tentang bahwa organisasi sosial yang mengelola duit orang banyak itu memang tantangannya tidak sedikit. Tantangannya banyak. Tantangannya besar. Bahkan sampai tantangannya bisa sampai ke fitnah segala macam dan seterusnya. Itu adalah standar, itu adalah biasa. Tetapi selama kita masih bisa menunjukkan trust, bisa menunjukkan kepercayaan itu, nah kepercayaan itu kan harus diukur. Kepercayaan itu nggak boleh baik kita. Oh dia masih ngasih, berarti dia masih percaya, enggak juga. Saya ini punya ukuran di organisasi itu anggotanya 1.200-an orang. Kami itu anggota itu di seluruh Indonesia itu 1.200-an orang. Apakah 120 orang itu percaya semuanya? Enggak. Tapi kalau ditanya apakah semua orang itu kalau dimintai sumbangan nyumbang. Saya dimintain sumbangan nyumbang aja, tinggal nyumbang aja kok susah ya. Tapi kalau ditanya apakah saya percaya dengan pengelolaan, ya belum tentu. Gitu. Itulah yang mau saya maksudkan itu. Nah, masyarakat kan sebenarnya jamaah yang sekarang mau ngasih itu kan sudah harus diikat seolah mereka menjadi bagian, menjadi anggota, seolah-olah gitu ya, seolah-olah kan menjadi anggota, seolah-olah, meskipun kita tidak menyebut bahwa mereka adalah anggota kita, kan nggak boleh begitu. Jadi, tapi kalau belajar dari agama lain ya boleh, belajar dari agama lain lebih keren. Persepuluhan. Gitu. Di Kristen itu ada yang itu dengan persepuluhan. Persepuluhan itu lebih gila lagi, karena dia tiap minggu. Apa yang kita dapatkan gitu. Seminggu tuh dapatnya berapa ya 10%-nya dia harus keluarkan ke gereja itu. Persepuluhan namanya. Ya aslinya sekarang yang di Jakarta ya Pak. Lebih di Jakarta orang-orang kaya kan pada ngeluh, pajak segini besarnya. Padahal kalau saya berani berbicara, itulah aslinya agama. Agama itu emang kalau panjenengan punya harta harus berarti keluarkan zakat, tapi kalau di Jakarta kan pajak. Sekarang luar biasa ini. Saya juga ngeluh dengan pajak. Tapi itu kan sebenarnya benar kalau dipikir gitu. Tergantung sopo sing ngelola. Wong karena gak ada kepercayaan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi ini tak bocorin nih, ngomong ini pajak itu benar. Misal gini, pajak itu benar. Tapi sekarang Anda juga harus tahu bahwa gaji tertinggi di Indonesia PNS itu adalah pajak. Mereka maksudnya. Iya, membangun trustnya. Membangun trustnya gimana? Kalau mereka zuhud, misal gitu ya, mereka juga bersahaja, gitu. Mereka tidak hedon, mereka tidak menunjukkan glamor, segala macam wajar. Hari ini itu di ASN seluruh Indonesia, Dirjen Pajak itu tertinggi gaji ini. Maka orang-orang yang bisa masuk ke Dirjen Pajak, masuk ke bea cukai segala macam itu, orang-orang bea cukai, orang segala macam tuh kalau itu mau rekam itu mau upload misal gitu. Saya mau bilang, Anda itu harusnya digaji paling kecil.
untuk membuktikan kalau Anda itu amanah lola. Faktanya hari ini kan enggak. Malah nih. Dan saya harus bilang, ini salah satu kenapa kok saya tidak setuju dengan pajak. Ya, saya mau kasih tahu bahwa pajak itu dipakai untuk menggaji sekian juta ASN itu dari seluruh Indonesia. Kumpul keringat-keringatnya dewe tinggal gaji ini kono, baru dia mentolong kita. Ya, betul, paham. Logikanya begitu. Jadi makanya jangan sampai urusan uang itu pertanyaan-pertanyaan kita di oh iya ada setorannya yang apa ada setorannya. Lah kono terus tinggal apa ning kono. Kuwi ning kono juga ada kegiatannya. Bukan ning kono boleh strukturnya juga. Nanti kalau pertanyaan itu gimana? Ini kan trust ini mencoba untuk menjawab supaya saya bisa trust itu gimana? Ya kalau pas kebetulan ketemu orang yang tidak apa namanya, tidak rewel, orang yang tidak juga punya perspektif, tidak punya cara pandang, mungkin ya aman-aman saja. Tapi pertanyaan gitu. Nah memang nek di store nang MBC terus nang MBC tinggal apa? Duitnya? Kami kurang tahu Pak. Ya, nggak oleh memang benar kok. Terus kalau di store ke PC, di PC buat apa? Storannya? Dari masing-masing ranting itu, ranting dikumpulin jadi satu, terus di sana dikemanain lagi? Misal, oh nggak boleh tahu. Saya sudah pernah tahu. Saya sudah pernah tahu itu artinya, Mbak. Gini, saya tadi di awal mengatakan begini. Dulu selama lebih saya dari mulai SD sampai SMA itu terakhir jabatan saya terakhir itu untuk masjid itu ya karena anak muda itu pasti ketua remaja masjid. Gitu. Itu jabatan terakhir saya itu bermain di masjid. Setelah itu saya tersesat di jalan yang benar. Saya harus sampaikan. Saya tersesat di jalan yang benar. Saya tetap beragama dengan sangat benar versi kami. Yang hari ini disebut oleh kebanyakan dari kita adalah organisasi yang melencengnya itu jauhnya ke kanan habis. Ke kanan habis. Jadi saya adalah orang-orang yang berada dalam ekstrim kanan habis. Tahu maksud saya ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu adalah orang yang beragama, orang yang menjalankan agama dengan keyakinan penuh, termasuk seperti statement yang tadi disebutkan tadi itu. Kalau seandainya Indonesia ini dipimpin dengan negara Islam, mau nggak? Tidak. Terus langsung dijawab tidak. Padahal kalau dijalankan menggunakan persepsi agama Islam, loh kenapa enggak? Belum, karena di Indonesia bukan hanya Islam Pak. Gitu. Kan Islamnya diturunkan memang untuk menguasai dunia. Enggak. Makanya saya sebut, saya pernah berada di ruang itu yang saya harus sampaikan tadi itu, termasuk di dalamnya bagaimana kami harus mengumpulkan infak zakat yang besarannya lebih besar dari gajinya honorer Kesmantoro misal gitu. Pernah melakukan, puluhan tahun saya terlibat dalam perspektif itu adalah organisasi terlarangnya Indonesia. Tak ada juga. Loh, kita jumpa loh. Ini ada di depanmu. Saya lebih dari 10 tahun berada di sana. Makanya kenapa berpikir kritis itu dibutuhkan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu dibutuhkan. Kenapa orang tuh perlu bertanya. Kenapa orang perlu mempertanyakan sesuatu yang lo ngapain? Misalnya gini pertanyaannya. Ngapain nanyain yang bukan ruang kita? Kan kalau sudah di story ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita. Dulu saya juga waktu di organisasi terlarang juga gitu. Karena kalau infak itu sudah naik ke atas, kita sudah nggak pernah tahu lagi itu mau diapain. Sampai pada suatu ketika kita tahu juga bahwa infak yang kita kumpulkan itu untuk menggaji orang-orang yang ada di atas yang kita. Pada titik tertentu gitu ya. Tahunnya ya setelah sekitar puluhan tahun gitu. Loh, berarti mereka itu nggak kerja ya. Saya dulu sampai ketemu itu ternyata salah satu pimpinan saya pada level tertentu itu anak istri, anaknya, istrinya, dan semua kehidupannya itu ternyata dari kami. Dari infak yang kami kumpulkan tiap pos jenis segala macam itu dikumpulkan naik ke atas, ditinggalin tuh tiap posnya, tiap pos itu tinggal sampai ke pucuk tertentu, gitu. Oh, begitu kita tahu, lo kok ke mereka? Jawabannya simpel, kan memang spesialnya dapat.
Fisabilillah itu kan dapat. Orang-orang yang berjuang di alam itu juga dapat haknya untuk mendapatkan apa kita mendapatkan. Doktrinnya tetap benar. Doktrinnya benar. Hati-hati. Doktrinnya benar. Qurannya benar. Hadisnya nggak ada yang salah. Tapi teknisnya bisa terima nasihat nggak? Nggak bisa. Kita yang nyumbang, kita yang niat berinfak segala macam, begitu kumpulin itu banyak dari semua wilayah masuk mengerucut dari satu sampai sana cuma distribusikan untuk menghidupi orang-orang yang katanya memimpin kita, ya rusak negara. Emang kayak gitu kebenarannya? Ini fakta yang saya alami itu. Gitu. Ya kalau kita sih Enggak, ini pertanyaan itu saya ajukan menjawab kalau ada pertanyaan yang muncul dari orang yang secara kebetulan sedang membangun trust. Artinya gini, orang itu untuk bisa percaya, dia akan mempertanyakan sesuatu sampai membuat itu pertanyaan. Nanti kalau ada orang pertanyaan aneh jangan disebutin, lu jangan kayak orang kayak Bani Israel, lu kayak gitu urusan apa, urusan sodako aja mau tanyain kenapa harus sodako segala macam. Enggak, bukan itu, karena ada nominal yang menjadi persoalan tersendiri dalam kaitan pekerjaan kita itu. Kalau bentuknya bukan nominal, dan nominal itu bentuknya uang, itu nggak akan ada masalah apa-apa. Karena ada nominal, maka orang itu akan mempertanyakan, itu kalau dikumpulin dari, misal nih, tiap ranting itu kan ada, sekarang absis NU ada di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat ranting sampai ke, misal gitu ya, sampai ke pusat. Ada berapa ranting? Iya kan? Sebuahnya itu, begitu ngumpul dipucuk, jadi apa? Nah, itu pertanyaannya. Harusnya kan diturunin lagi. Diturunin itu bisa menjadi program, diturunkan lagi itu bisa menjadi bukti, diturunkan. Misal gini, dikumpulkan, oh iya, tidak harus kita ternyata yang beliin 6 bulan itu karena satu Kabupaten Wonogiri itu bisa ternyata begitu dikumpulin jadi satu, dibalikin lagi. Oh, kayak tadi itu tugasnya. Oh, kita kirim dulu ke Kesmantoro 1, tahun depan kita kirim ke Ngadirojo 1, besoknya ke Popelem 1, besoknya ke Pracimantoro 1. Apakah mempertanyakan itu salah? Enggak. Jadi itu bukan bagian dari dulu ini ketemu orang, kok ketemu nanti tiba-tiba ketemu PC langsung nanya, emang kalau di PC uang absisnya itu dibuat apaan? Nanti begitu. Baik. Pernah saya tanyakan itu Pak, gitu. seuring saya tanyakan tapi tidak bisa dijawab. Jadi kan berbakal kayak gini, sudah dengar kayak gini, iya sih pengen tahu juga. Karena organisasi yang berhubungan dengan yang namanya uang, organisasi ya, yang sudah berhubungan dengan uang, dia harus mempertanggungjawabkan detail, detik, koma dari semua angka, dan itu harus dibuka, nggak bisa enggak. Apalagi embel-embelnya, ingat ya, kalau iuran anggota lebih gampang. Harusnya kita tidak menggunakan tidak menggunakan kata ZIS. Kamu mau nggak jadi anggota APSIS NU? Rekrut semua orang gitu. Setiap anggota harus harus menyetorkan. Misal gitu ya, jadi anggota APSIS NU itu harus ikut berkontribusi misal minimal setiap bulan sekian, dikumpul semuanya jadi satu jelas. Tapi ini kita bukan anggota, kita mengelola dana umat, ya kan? Iya. Kita kan mengelola dana umat, dan ini saya jangan sampai ketarik sampai ke atas nih masalahnya, karena dana haji aja jadi masalah, iya kan? Gitu, dana haji jadi masalah. Lah kalau daftar haji itu dari tahun sudah dari 10 tahun yang lalu. Mana ada? Ini belum juga. Gitu. Di sebelumnya belum dapat jatah, belum dapat kuota panggilan kok. Alasannya belum dapat kuota panggilan. Tapi tahun ini, sebagaimana kasus yang meledak di DPR sampai diperpanjang seperti itu karena adanya penambahan kuota luar tanpa dan berapa ratus ribu itu. Misalnya gitu. Karena ingat yang dikelola ini adalah uang. Kalau bukan uang, wah, uang itu jangankan kok gedenya sampai 1.000 rupiah, 100 saja bisa jadi masalah, 100 rupiah saja. Maka dalam neraca keuangan, salah satu dalam sebuah organisasi, keuangan itu menjadi pilar utama untuk membangun kepercayaan. Ketika semua urusan tentang keuangan itu beres. Minimal orang tuh tidak akan mengatakan, oh nggak ada manipulasi dalam proses organisasi ini, gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi kayak gitu tadi itu adalah hanya sekedar pertanyaan kritis yang mungkin saja dari bahan keributan. Tapi pertanyaan saya begini. Nah,
Problemnya itu tadi, problemnya adalah kita ini menghimpun kan. Kita ini menghimpun dana umat. Ya toh? Menghimpun dana umat. Nah, menghimpun dana umat itu pasti juga penuh dengan menghimpun aja juga dengan penuh perjuangan kok. Setelah kita dapatkan terus diapakan, dan seterusnya. Nah, saya tidak akan masuk ke sana karena itu adalah ranah organisasi, tapi saya ingin mengatakan gini, supaya kita bisa dipercaya orang, satu, ya katakan apa yang harus dikatakan, lakukan apa yang harus dikatakan, lakukan apa yang sudah dikatakan, oke? Lakukan apa yang sudah dikatakan, gitu. Nanti dibuka ya, As-Sof ayat 1 ya. Qurannya dibuka tuh di As-Sof ayat 1. Lakukan apa yang sudah dikatakan, gitu. Karena tugas kita itu adalah melakukan apa saja yang sudah kita katakan. Dan jangan katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Hati-hati, kalimat sederhana tuh, gitu. Lakukan apa yang sudah kamu katakan dan jangan katakan apapun yang tidak kamu lakukan. Itu kalimatnya ada di surat As-Sof ayat 1 kalau tidak salah, 1 dan 2 itu. Hadisnya Ali bin Abi Thalib. Kali ini Quran Mandate ini. Ini Quran Mandate ini tanpa ini saya tidak akan masuk ini Quran Mandate ini. Kalau buka nanti di surat As-Sof ayat 1 2 itu kurang lebih bunyinya kalimatnya kenceng banget, gitu ya. Kalimatnya sangat kenceng sekali. Karena di belakang itu ada sesungguhnya kemurkaan di sisi Allah itu tuh kuat sekali kalimat itu. Apabila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, maka pertanggungjawaban organisasi itu kalau ditarik dalam organisasi itu ada di sana. Kalau dalam konteksnya tadi itu yang disebutin Mas Popo misal begitu, itu kan kaitannya dengan organisasi. Kalau dalam organisasi itu kalimatnya kan akan kita akan pakai misal dari kalimatnya Sayyidina Ali. Barang siapa menyerahkan pekerjaan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Orang-orang baik yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan dengan kebahilan yang terorganisir segala macam dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari dari hadis-hadis yang menyatakan tentang organisasi. Tapi saya sekali lagi mengatakan untuk menjadi dipercaya itu tidak mudah. Untuk menjadi orang yang dipercaya itu tidak mudah. Karena kepercayaan itu bukan muncul dari dalam diri kita. Kepercayaan itu muncul dari perspektif orang di luar kita. Tenang saya masih bisa dipercaya kok, gitu. Nah kalau saya nggak percaya mau memaksa gimana? Wong kepercayaan itu munculnya dari orang lain bukan dari kita. Kalau kita melakukan sesuatu ya sudah, kan makanya gitu. Lakukan aja yang harus dilakukan, lakukan yang tidak harus dilakukan ya terus gitu. Buktikan dengan. Ya. Nah, kenapa tadi kalau secara organisasi itu pamer itu boleh? Karena salah satunya adalah untuk membuktikan, untuk validasi, untuk mengatakan bahwa organisasi ini sudah melakukan A, B, C, D, E. Bentuknya 1, 2, 3, 4, 5 yang tersimpan 1, 2, 3, 4, 5 setiap kali kegiatan itu ada sekian, kita dapatnya sekian, terdiskusi sekian, laporan ke atas itu sekian, misal gitu ya, setoran ke atas itu sekian. Ya masyarakat juga harus tahu bahwa ada yang disetorkan ke atas, ada yang disetorkan segala macam nanti. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, misal ada pertanyaan, nah itu di atas dipakai buat apa? Berarti kan harus minta jawaban dulu tuh. Di PC dan MBC buat apa sih sebenarnya gitu? Ya dikelola di sana ya. Kelolanya buat apa? Apakah dikumpulin juga kayak kita juga yang ada di sini di bawah disebar-sebar lagi? Atau diapain? Ya katanya sih kayak gitu. Biasanya untuk bantu-bantu kayak kemarin bencana di Kismantoro itu ya. Itu juga dari PC turun bantuan. Dari PC turun bantuan. Iya, PC turun bantuan. MBC turun bantuan. Iya, maksudnya kayak gitu. Kan enggak tahu. Iya, makanya kayak gitu itu kan kalau pertanyaan itu misal dari saya nih, saya yang pegang celengan gitu loh. Terus begitu di-share akhir bulan itu di-share kan. Setelah diterima mereka terus kita aplikasikan, kita salurkan, terus kita bikin laporan ke masyarakat. Nah, di laporan tuh kita terus di situ muncul tuh 10% setoran ke PC, 10% setoran ke MBC misal gitu. Terus di laporan itu ada yang nanya, satu ada yang nanya gini, itu setoran dipakai buat apa ya misalnya? Oh itu urusannya PC aja itu. Gitu. Iya.
Kan gitu. Itu jawaban klise yang sebenarnya menjadi jawaban yang tidak pernah ada jawabannya, itu sebenarnya kan gitu. Nah, saya secara pribadi tidak ingin masuk ke sana karena itu namanya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu bisa macam-macam gitu. Organisasi itu ada budayanya. Nah, budaya itulah yang membentuk kita berperilaku itu kan karena budayanya. Tetapi apakah itu perlu dikasih tahu? Seharusnya dikasih tahu. Jadi tarik itu untuk apa? Karena di sana dikelolanya untuk apa saja, turun menjadi programnya bentuknya apa segala macam itu ya harus tahu. Masa iya pengurus di bawahnya nggak tahu apa yang dilakukan atasnya? Harusnya emang ada ya Pak. Ya, setiap bulan juga harus, dari PC juga harus. Sorry, sama kayak ketika Anda melaporkan ke yang kan sebetulnya gitu, berarti di sana juga harus ngasih tahu nih, dikumpulin buat apa? Buat A, B, C, D. Oh ternyata nggak di PC, masih di, apalagi ini kan PC dan MBC sudah dapat nih. Ya kan PC ini ya, MBC juga iya, berarti di MBC buat apa, di PC buat apa, kan harus tahu. Tapi ini nggak usah harus jadi bahan bicara, ntar jadi polemik malah nggak jadi kerja gitu ya. Gitu malah jadi malah nanti gelo, jadi gitu. Makanya motivasi itu harus dilurusin, semua motivasi proses itu harus dilurusin. Mau tanya Pak? Ayo silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Loh, beberapa ya? Karena menyimpulkan lewat dari depan sampai sore ini. Bagaimana cara agar organisasi itu solid dan selalu kompak? Nomor satu. Nomor duanya, bagaimana agar organisasi ini berkembang? Jadi saya organisasi ya, berarti organisasi itu bukan hanya absis mungkin di keluarga saya sendiri. Oke. Nomor tiganya, bagaimana cara memupuk semangat di dalam berorganisasi? Nomor terakhir, bagaimana caranya agar anggota di dalam organisasi ini tidak mudah terpengaruh hal-hal yang mungkin bakal merusak organisasi tersebut? PMTP. Tiga pertanyaan pada motivasi sebenarnya. Jadi pada motivasi atau dorongan orang berorganisasi itu ngapain? Atau niat lagi itu, niatnya lagi itu, niat dan motivasi itu menjadi catatan pertama. Tetapi kalau bagaimana cara organisasi ini solid, tadi sudah saya potongin tadi itu peran kepemimpinan sebenarnya, peran pemimpin dalam proses mendinamisasi, mengkatalisasi, menstabilisasi dan segala macam dalam sebuah organisasi itu. Maka dibutuhkan pemimpin yang punya pengaruh atau yang bisa mempengaruhi. Karena disebut pemimpin itu pemimpin sama dengan kan pemimpin kepemimpinan, manajemen gitu. Itu kan 2-3 hal yang berbeda. Pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan, itu pemimpin. Kepemimpinan itu adalah konsepnya, konsep cara mempengaruhinya bagaimana gitu. Itu adalah konsepnya. Jadi pertanyaannya adalah nanti akan diuji. Kenapa makanya pemimpin organisasi itu periodik pergantiannya? Organisasi regenerasi. Reorganisasi itu yang sangat wajar dan sangat lumrah sekali. Orang kalau berorganisasi kok nggak mau bertukar posisi, tidak mau ya organisasi kepiye jadi jangan ngomong organisasi kalau gitu. Kalau kayak gitu bikin aja kayak tadi tuh geng, pokoknya aku selama jadi ketua geng ya aku aja ketua nih gitu kan. Gak bisa, organisasi itu dinamis. Maka organisasi itu hari ini misalnya gini, saya nih di organisasi tempat saya yang sekarang di perantauan itu, saya itu pernah jadi, ini saya bocorin, saya itu pernah jadi wakil ketua umum, saya ini pernah jadi sekjen, saya ini pernah jadi awalnya jadi anggota, lalu diangkat menjadi wakil sekretaris umum, lalu saya diangkat menjadi wakil ketua umum, tapi saya juga hanya menjadi anggota lagi, ya biasa aja. Oh sekarang yang mungkin dia, oh iya sudah silakan aja, tapi selama saya masih menjadi anggota, saya tidak dikeluarkan menjadi anggota dan segala macam, berarti saya masih menjadi bagian, saya masih berkontribusi. Termasuk di dalamnya kontribusi itu memberikan kritikan, memberikan peringatan, memberikan masukan dan segala macam. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang organisasi. Jadi kalau di organisasi nggak mau terima orang mau masuk organisasi kok kupingnya nggak mau terima masukan dari orang lain atau kritikan dari orang lain, yendang buru-buruan keluar saja. Gitu. Ya, nggak metu. Kenapa? Karena di organisasi tadi saya bilang, di organisasi itu pasti dinamis. Dinamis itu artinya pasti akan ada gesekan, pasti akan ada konflik interest, konflik kepentingan, ada udur-uduran, elelan, kowe orang apa-apa ya, aku sing ganti oke apa segala macam dan seterusnya. Iya bisa saja, itu organisasi. Maka tugas pimpinan lah yang harus netralisasi, melakukan cooling down, mana oh iya apa foto ya sino bulan depan gantian
kono sing apa kono melakukan lebih banyak, atau oh iya apa sih sing abotin yang di sih, apakah abotnya bisa di-share ke yang lain atau tidak sih, atau ya wes kita pinin bareng-bareng dan seterusnya. Maka semua orang dalam organisasi, apalagi organisasi terbatas, ini kan organisasi terbatas ya, nggak apa-apa. Oh, ketuanya ini ganti lagi dia, terus tahun depan itu, tahun depannya lagi sana, tahun depan sini, nggak masalah, gitu. Siapa tahu di kepemimpinan dia bagus di sana, oh tuh kan bagus di tempatku tuh, ya nggak harus begitu. Organisasinya biasa aja, kayak gitu tuh nggak usah ojo gumunan gitu loh, ojo terus ojo rumongso, ojo duwe rumongso. Gedenya rumongso di dalam sebuah organisasi itu akan membunuh organisasi itu sendiri. Membesarkan rumongso, iki narana aku orang laku, ini narana aku dadi. Iki untungnya aku segala macam, memang sing iso lu gue tok. Mati. Saya makanya saat ini misal gitu, saat ini saya menjadi pembina di tingkat cabang. Ya enggak apa-apa, saya di organisasi saya sekarang ditempatin turun dari pusat menjadi dari pimpinan pusat, dari sekarang jadi di cabang cuma suruh jadi pengawas dari pembina yang pembina itu tugasnya kalau dimintai sama struktur pendapat ya ngasih, kalau enggak ya diem aja. Gitu tau gunanya kerjaan nih. Dimintain pertimbangan, Mas, ini pertimbangan gimana? Oh iya pertimbangan gitu. Enggak dipakai, ya sudah, terus gimana? Pokoknya jalur-jalur pertimbangan nggak dipakai ya kan? Dia juga punya pertimbangan lain selain pertimbangan dari saya. Juga dari orang lain lagi, dia juga ternyata hasil saya ngomong misal gitu, direka-reka sama mereka-mereka yang ada di pengurus, malah nggak cocok itu kayak ini. Pakai kita aja ya bisa aja. Makanya kita nggak boleh punya rumongso bahwa kita. Lo kalau ditanya misal gitu, apakah di organisasi itu saya mungkin salah satu yang ikutan pintar misal gitu? Iya, saya bilang gitu. Apakah saya juga ikutan membangun lebih besar? Iya, tapi kan saya nggak boleh mengatakan bahwa naran aku iso itu, naran aku dadi. Untung itu anak aku, gitu misal gitu dulu nggak bisa. Tapi ya saya akui bahwa saya punya peran. Gitu kan. Nah orang itu akan merasa bahwa dirinya penting atau tidak penting dalam organisasi itu tergantung tadi itu tak jawab. Kenapa orang bisa semangat, bisa tidak segala macam itu? Saya santai saja. Saya bilang gini, yang saya masih punya KPK, kan KPK masih saya hidup gitu. Tiap tahun saya bayarnya setahun sekali. Karena daripada saya kan kadang nggak bisa datang bulanan misal gitu, datangnya tiap bulan nggak bisa datang. Caranya gimana supaya saya masih bisa menjadi anggota? Oh iya Pak, bayar aja setahun sekali, ya bayar setahun sekali. Terus untuk yang umur-umuran kalau saya nggak ikut, ya Bapak mau nambahin berapa ya saya tambahin ya. Jadi kalau saya nggak bisa datang, nggak bisa ikut pertemuan rutin segala macam, saya nggak ada beban. Tapi saya masih menjadi bagian dari anggota proses itu dan seterusnya. Ini kan bagian dari cara kita memahami organisasi, dan di dalam organisasi itu yang paling penting adalah karena organisasi itu nggak akan jalan kalau visinya tidak sama. Maka samakan dulu tuh visi organisasi dengan visi pribadinya. Maka tadi tuh saya nanya, organisasi sebenarnya punya visi nggak? Punya tujuan nggak? Visinya apa? Tujuannya apa? Langkahnya seperti apa? Itu organisasi. Lalu personal kita punya nggak? Jangan sampai nanti kita pengennya itu kita organisasi ini maunya menjadikan APSIS NU ini adalah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat gitu. Misal gitu ya, visinya begitu. Tapi ternyata eksekusinya bukan menjadi lembaga pemberdayaan. Ya kan bisa jadi gitu loh. Kan segala macam kan bisa terjadi. Makanya tujuan kenapa motivasi berorganisasi, dorongan niatan organisasi segala macam itu harus selalu diingatkan. Nah, salah satu hal yang juga menjadi penting adalah melakukan evaluasi kritis. Evaluasi itu sering kali menjadi hal yang tidak disukai oleh organisasi. Apalagi evaluasi itu adalah evaluasi kritis, gitu. Organisasi itu sebenarnya banyak organisasi itu yang tidak senang kalau dapat kritikan. Organisasi kok anti kritik ya tidur aja di rumah. Organisasi itu harus selalu terbuka dengan kritikan, bahkan masukan segala macam apapun bentuknya dari masyarakat itu harus terima secara terbuka, gitu. Itu kalau kita ingin menjadi organisasi yang besar. Tapi kalau kita hanya mau menjadi ya kayak gitu-gitu saja, serapnya sih repot-repot menggunakan serap ya apa? Karena begitu-begitu saja juga jalan. Ingat ya, kue ngono-ngono wae organisasi tetap jalan. Orangnya kue ya tetap jalan. Ini makanya saya bilang tadi kita nggak boleh rumongso tuh gitu. Nggak usah rumongso kalau orangnya kue jalan. Lalu jajal metua lo orang bulan, dihandle sama yang lain, ya tetap laku, gitu. Makanya itu orang nggak boleh merasa orang rumor. Ya lebih banyak kita harus merumansani bahwa oh iya bahkan kalau perlu minta maaf sama yang lainnya.
sorry ya kalau nggak belum bisa ikut maksimal gitu. Itu lebih baik. Itu merumangsani itu, orang rumongso itu. Orang malah syukurin tuh ya, gitu ya bulan ini kan enggak. Apalagi jumlahnya terbatas itu kita ini sedikit. Karena kita sedikit, langkah kedua, ini catatan bagi kita semuanya. Kalau tadi dipertanyakan bagaimana supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh hal informasi dari luar, ada cara untuk membuat kesimpulan. Informasi, ya, kalau ada informasi, Mas, kalau terima informasi apapun itu bentuknya, informasi itu harus lewat 3 cara sampai kita ketemu kesimpulan. Informasi, dikonfirmasi, diklarifikasi, baru disimpulkan. Kelima itu baru bertindak. Jadi untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu tindakan itu terhadap dari sebuah informasi, misal tak omongi ini, tak omongi ya. Ulang Pak, ulang. Informasi itu dikonfirmasi, diklarifikasi, baru disimpulkan. Setelah disimpulkan, baru ambil tindakan. Maka orang itu kalau mau melakukan sesuatu atas pengaruh orang lain, misal sampai ini diomongi karo jenenge enek ngomongi, kowe iki anu lho diopo jenenge kowe iki diopo jenenge diomongi karo kae nek kowe iki ngene segala macam. Misal, siapa misal gitu diomongi. Kowe iki nek ngaku wong ngene segala macam. Informasi itu keluar, apalagi kalau itu keluar dari orang dari luar atau dari siapapun. Maka tugas yang kedua adalah konfirmasi. Aku kok kerungu ada orang bicara seperti ini itu apakah benar atau tidak? Ketiga, klarifikasi datengin aja bertiga. Ayo ketemu Neno, play. Oke, baru diambil kesimpulan. Kalau setelah kesimpulan, baru diambil tindakan. Oh, ternyata selama ini ngono to. Kowe ra gelem bojoan karo aku. Kowe nggak seneng karo aku. Kowe punya masalah secara pribadi denganku. Kowe nek ndek masalah karo aku ngomong ora kok ngomongin ning karo wong liya. Maka sebuah informasi itu akan valid. Dan ini kan yang sering terjadi. Yang sering terjadi bukan begitu. Yang sering terjadi itu dapat informasi, eksekusi. Ya, dan kesimpulan tindakan. Saja langsung kesimpulan dan tindakan. Begitu diklarifikasi ternyata orang ngono, begitu dikonfirmasi ternyata bukan begitu maksudnya. Maka begitu orang itu mendapatkan informasi, ingat ya. Salah satu nanti carilah ayatnya pasti ketemu nanti. Informasi itu perintah Quran itu ngapain? Kalau ada orang-orang, misal kalau bahasanya kalau di Quran itu gitu, kalau ada orang fasik memberikan informasi kepadamu itu harus diapain? Kita tidak bisa mengatakan berarti orang fasik, enggak begitu, tapi itu kaidah informasi gitu loh. Kaidah berita, ketika orang mendengarkan sebuah berita, itu harus kayak gitu. Apalagi kalau itu cuma media, misal gitu, di media ada berita, misal berita heboh ini segala macam. Apakah itu sudah bisa langsung kita ambil kesimpulan? Wah, bunuh diri itu namanya. Gitu. Saya misal secara pribadi gitu, kalau dengerin ada isu apa, misal isunya apa, maka saya akan cari dulu, akan saya tunggu dulu tuh waktunya. Ada berapa banyak orang yang memberitakan? Setelah ada berapa memberitakan, ada nggak sanggahan? Ada nggak versi lain dari berita itu? Baru, oh siapa yang bicara? Oh, kenapa media ini ngomong begini? Kenapa media ini ngomong begini? Media ini dekat dengan siapa? Oh, ternyata media ini anti sama dia. Oh, pantesan yang diomonginnya begini. Nggak bakal ketemu. Itu kalau konteksnya umum. Tapi kalau konteksnya orang, kan seringkali kita itu tiba-tiba dinesoni orang tanpa kita nggak tahu kenapa kita dinesoni. Ya? Salah apa ya? Kok nyapo-nyapo? Ketemu aja cucu penyo misalnya gitu kan, di sawangnya ramenai gitu, nggak taunya dia sudah habis dapat informasi dari orang lain yang mungkin gitu, gue itu jelek-jelekin tuh kayak gitu misalnya gitu, tanpa kita konfirmasi, tanpa diklarifikasi, padahal begitu dikonfirmasi aman, diklarifikasi aman, begitu ngambil kesimpulan oh iya kan nggak harus kayak gitu lah, misalnya kalau konsep itu minta ngono. Boleh kira-kira ada masalah sih kira-kira ini buat langsung dikomunikasikan saja. Wong toh kita juga punya kontak masing-masing. Kalaupun itu mengganggu, sangat mengganggu, ya dikomunikasikan dengan cara yang berbeda. Supaya saya juga tahu kalau saya bisa minta maaf sama dirimu kalau saya memang menurutmu itu salah, kan enak rasanya. Jadi kaidah informasi itu kayak gitu. Jadi siapapun orang dapat informasi itu, sekali lagi saya ulangi, konfirmasi, klarifikasi, baru simpulkan, baru tindakan.
Jadi kaidahnya itu begitu memang informasi itu. Kalau tidak begitu, bahaya. Orang bisa membawa parang dan golok hanya untuk sebuah informasi. Ya kalau informasinya tidak hal yang bersifat sensitif, kalau sesuatu yang sifat sensitif, gimana coba jawab? Hati-hati, makanya hati-hati apalagi dengan media ya, apalagi dengan media sosial ya dan segala macam gitu ya. Hati-hati dengan itu. Makanya kenapa kita harus selalu menjaga bahwa kita itu dalam memberikan informasi itu harus, tadi saya sudah awali dengan katakan sesuatu yang benar adalah benar juga, lakukan sesuatu apa yang kamu katakan dan jangan katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu artinya kita harus membatasi diri pada masing-masing poin supaya kita bisa juga tahulah minimal ada batasan mana yang harus aku mau ngomong ini nanti nyinggung orang atau enggak. Kalau aku ngomong ini, karena dalam sebuah proses komunikasi ini terakhir saya berbicara, dalam sebuah proses komunikasi yang bermasalah itu bukan isinya, tapi caranya. Tadi tuh Anda kaget misal tak bilang gitu, tak bilang misal gini. Nek pengen dapat manfaat dari organisasi ya mati yo. Anda terperangah dengan kalimat itu, masa mau mati gitu ya? Padahal kan harusnya tidak itu kalimatnya. Harusnya misal gini, ya anggota itu akan mendapatkan kemanfaatan jika mereka meninggal. Karena kalau meninggal semua anggota itu dari perantauan itu akan dipulangkan dengan ambulan. Dengan ambulan mereka akan didapat santunan, akan dapat tambahan santunan segala macam. Keren nggak bahasanya? Tapi sama nggak maksudnya dengan kalimat yang tadi yang pertama? Yang membedakan apanya? Penyampaiannya. Jadi informasi itu tergantung cara menyampaikannya. Masalah itu tergantung cara menyampaikannya. Ada masalah yang selesai tanpa harus diselesaikan. Ya kan disampaikan dengan benar. Mbak, sorry ya, aku nggak serius. Aku akhir-akhir ini tuh kok merasa nggak nyaman banget ya sama sampean. Tapi aku ngapura sih ya, apa salah ya kalau sampean nih? Apa piye yo? Piye? Aku tolong dibantuin supaya enggak ini. Kan boleh aja ngomong gitu. Karena merasa memang komunikasinya tidak nyaman atau ada sesuatu ya, kok bingung ya, ada apa ya kira-kira dan seterusnya. Itu kan boleh juga menjadi bahan komunikasi. Apalagi di lingkungan terbatas. Ya sekali lagi di lingkungan terbatas. Teman-teman, soliditas itu akan terjadi kalau orang dengan orang lainnya. Kalau orang lain saja nuntut percaya dengan kita, orang lain tuh, masyarakat umum tuh nuntut percaya dengan kita. Pertanyaannya, kita percaya nggak dengan orang-orang sekitar kita? Percaya nggak dengan tim kita sendiri? Nah kalau dengan timnya sendiri aja nggak percaya gimana? Masalah nggak? Ya, masalah itu, masalah besar itu, gitu. Makanya untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan tadi, semua orang ketika ingin mendapatkan kepercayaan itu ya dia harus bisa dipercaya. Nah, kita bukan nabi yang ketika lahir itu sudah menjadi orang yang dengan predikat al-amin, yang tanpa dia apa-apain saja orang pasti akan menaruh kepercayaan. Lah kita wong wis ngomong, aku tuh bisa dipercaya loh gitu aja. Aku tuh nek cerita orang aku tuh nek masalah, tapi aku tuh ora pernah cerita karo sapa-sapa. Ya tadi bercerita karo aku. Piye to membenarkan kalimat itu bahwa kalimat itu juga tidak ceritakan ke orang lain. Kan gitu kan? Organik gitu. Jadi ini bagian-bagian dari proses organisasi. Sekali lagi membangun organisasi itu tidak mudah karena organisasi itu butuh visi yang jelas, butuh pimpinan yang jelas, butuh juga arah yang jelas. Nah untuk bisa mendapatkan arah yang jelas, ya kita harus tahu persis apa organisasi kita ini, tujuannya ngapain, kita ini siapa, di mana, ngapain, berapa, apa yang kita punya, segala macam dan seterusnya kita ketahui supaya kita juga tahu kekuatan kita seberapa, kelemahan kita seberapa. Kita ini kekuatannya bisa ngapain saja, kelemahannya bisa ngapain saja, kita harus juga punya. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, tapi sekali lagi ini bagian dari proses pembelajaran organisasi, karena belajar organisasi itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk majgabik orang itu pasti pandai berorganisasi, enggak. Pengalaman yang akan membuktikan bahwa seseorang itu mampu menjalankan organisasi secara baik atau tidak. Pengalaman-pengalaman dari waktu-waktu itulah yang sebenarnya akan menjadi catatan bagi kalian, bagi kita semuanya. Kalau kita juga mampu mengkritisi, membuat catatan-catatan kecil terhadap sebuah peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam setiap periode, setiap bulan. Oh bulan ini ada masalahnya apa sih kayak gini? Oh berarti bulan depan nggak boleh terjadi nih kayak gini. Oh yang kayak gini nggak boleh terjadi lagi nih. Oh yang boleh kayak gini nggak boleh terjadi lagi nih. Oh yang kayak gini nggak boleh terjadi lagi nih. Oh yang kayak gini nggak boleh terjadi lagi nih. Itu artinya adalah catatan kecil, catatan kritis itulah yang akan membesarkan organisasi. Karena kalau organisasi kalau dia tidak mau belajar dengan kejadian-kejadian itu, ya besok muncul lagi itu lagi.
ngomongin itu lagi, meledaknya itu lagi gitu. Itu kan menjadi masalah, menjadi yang itu kenapa kok orang organisasi itu kadang berputar-putar dan berkutat ada di situ-situ saja. Ini catatan saya, teman-teman. Ya saya berharap karena teman-teman mengelola dana umat apapun itu alasannya, ya dana umat itu ya karena memang itu haknya umat juga kan, bukan haknya kita sebenarnya secara meskipun kita mengelola ya, meskipun kita diizinkan secara kelembagaan punya undang-undang, artinya di undang-undang untuk di misal gitu. Memang kalau sudah ada SK Kumhamnya memang itu menegaskan kalau kita bisa dipercaya, belum tentu karena yang menjalankan itu bukan undang-undangnya, yang menjalankan itu adalah manusianya. Nah karena kita ini adalah manusia yang suka alfa, maka koreksi itu selalu dibutuhkan. Kita ini manusia yang suka alfa, maka peringatan-peringatan itu perlu dilakukan. Siapa yang melakukan? Maka sebagai organisasi itu harus terima kritik, harus terima masukan, harus terima saran, bahkan juga siap untuk disalahkan. Karena organisasi yang tidak mau disalahkan nggak usah melakukan pembelaan. Jika ketika menemukan sebuah kesalahan, ya lakui saja kesalahan, perbaiki di kemudian hari, selesai. Gitu. Tidak usah diperpanjang dengan beralibi, dengan berargumentasi. Seharusnya enggak kok aku tidak ini ya, oke, berarti saya salah ya dengan itu ya. Baiknya gimana? Itu semuanya pasti tidak akan menimbulkan gesekan apapun di antara satu teman dengan teman yang lainnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ini orang tidak tahu sopo, ngerti-ngerti ngomong opo, lalu tiba-tiba menimbulkan apa dan seterusnya. Tapi teruslah berjuang untuk kebaikan dan marilah sama-sama terus berjuang untuk kebermanfaatan, karena memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kita ini menghimpun diri berorganisasi itu kan tujuannya cuma satu, supaya kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, lebih bermanfaat bagi orang lain, bukan supaya kita dipandang oleh orang lain kan, tapi kita supaya lebih bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatan itu bisa apa saja, bisa karena ilmu kita, bisa karena harta kita, bisa karena pengetahuan kita, bisa karena tenaga kita, bisa karena apa saja. Itu menjadi catatan bagi kita. Oh iya, aku sorry ya, aku nek duitnya raiso, tapi nek tenaga aku oke. Ya apa-apa, karena memang mungkin itu yang bisa kita sumbangkan untuk besarkan organisasi. Sorry aku belum bisa ikut untuk ininya ya, tapi aku ininya boleh ikut ya, atau bulan depan gantian deh, ini aku yang handle ini dan seterusnya. Kalau itu bisa dilakukan secara terbuka dan ya secara bersama-sama, maka orang itu begitu barengan, ada kata kerjasama, ada kata sama-sama kerja. Jadi kerjasama dengan sama-sama kerja itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, gimana cara mengelolanya ya? Supaya orang itu bisa sama-sama bisa bekerja sama. Lagi-lagi itu kata kuncinya. Untuk bisa bekerja sama dibutuhkan pimpinan yang efektif, memimpin yang efektif. Itu boleh. Untuk karena ini motivasi. Apabila kami atau mungkin saya sendiri meminta motivasi dari panjenengan. Oh iya, apakah boleh? Saya ini orang yang sorry gitu ya. Jadi di handphone saya ini saat ini kalau ditanya kontakmu piro mas, kontakmu piro mbak? Jumlah kontakmu berapa ya? 1.200. Berarti saya 5 kali lipatnya ya. Gitu ya, sekitar situlah. Yang terdaftar. Yang terdaftar. Nah, itu yang saya namai ya, gitu yang saya namai. Secara pribadi saya tidak pernah membatasi siapapun untuk berkomunikasi dengan saya, tapi saya biasanya akan menyampaikan permohonan maaf dulu. Permohonan maaf saya itu biasanya akan saya awali dengan demikian. Mohon maaf jika saya lambat untuk menjawab, karena saya tidak serta-merta setiap saat berada di depan handphone saya, tapi saya selalu meyakinkan bahwa pasti saya jawab, meskipun agak lambat atau terlambat. Silakan saja berdiskusi kapan saja dan seterusnya. Nomor saya ada di Mas Popo, ada dan segala macam untuk diskusi, hanya mendiskusikan sesuatu dan seterusnya, no problem gitu, nggak ada masalah apa-apa. Di Mas Popo ada nomor saya kalau pun mau diskusi dan seterusnya. Karena memang kalaupun ini bisa saya lakukan, saya justru merasa sangat senang. Kenapa saya menjadi merasa senang? Ya karena apa yang saya ketahui bisa saya bagikan ke orang lain, gitu. Maka semakin banyak tempat yang bisa saya lakukan untuk berbagi, saya semakin senang. Itu makanya tadi saya healing saya salah satunya adalah
hari ini, percaya nggak percaya hari ini nih, saat ini saya harusnya berada di 2 tempat, di Tirtomoyo dengan di Batuwarno, berhadapan dengan ratusan orang, tapi kenapa saya milih ke sini? Ya. Serius, hari ini saya harusnya berhadapan dengan ratusan orang gitu. Tapi kalau ditanya kenapa saya memilih ini, karena ada kepentingan yang berbeda. Karena kalau di sana kepentingannya politik, di sini bukan kepentingan politik. Bukan kok politik nggak ada pentingnya, enggak. Tapi saya bilang bahwa ini lebih punya manfaat yang secara langsung bisa dirasakan, dilakukan oleh teman-teman dibandingkan dengan kalau di sana saya serahkan ke orang lain masih bisa. Tapi kalau saya ambil salah seorang itu untuk menggantikan bicara di sini belum tentu, gitu kan? Ya. Makanya itu yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Saya sekali lagi secara pribadi selalu terbuka dengan komunikasi apapun, mendiskusikan sesuatu, berdiskusi dengan sesuatu dan seterusnya. Ya itu bagian dari cara saya menyehatkan pikiran saya, cara saya menyehatkan diri saya secara pribadi dengan cara itu. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan. Boleh, tak tutup dulu tapi. Oke. Nanti bisa nambah ya, nanti boleh. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita, bukan hanya di organisasi APSIS NU, tapi yang saya lihat di masyarakat kita, karena mungkin di masyarakat kita itu karena tempatnya pelosok dan SDM-nya pun nyun sewu masih rendah, tapi bukan berarti SDM rendah itu kita tidak punya organisasi, tetap ada organisasi, tapi kan organisasi yang seharusnya ada struktur misal ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya cuma ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan lainnya itu hanya formalitas. Pada akhirnya kita itu namun kembali kepada hukum ro'ain wapun ro'ain masuk ke ini. Jadinya kita tuh seperti itu kan cukur, kita yang pegang guntingnya kita, pegang sisirnya juga, pegang kepalanya juga. Jadi tidak terstruktural seperti bendahara itu kerjanya di bidangnya apa, sekretaris apa. Nah, ini untuk mengatasi hal sedemikian itu bagaimana caranya? Agar bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Kan makanya tadi itu pertama kenapa saya mempertanyakan organisasi itu dibentuk. Organisasi itu dibentuk, membentuk, terbentuk itu 3 hal yang berbeda. Organisasi yang dibentuk kan organisasi yang terbentuk, dibentuk dan membentuk itu cara pendekatan beda-beda. Kalau organisasi yang membentuk itu artinya membentuk diri. Kita berkumpul, kita bikin sesuatu, maka ya siapa aja yang bisa duluan, ya dia akan mengerjakan. Tapi kalau dibentuk, organisasinya dibentuk karena itu berarti sudah ada pakemnya, sudah ada kalau dalam bahasa keren sudah ada job desk-nya. Job desk itu berfungsi untuk menentukan si A melakukan apa kapan. Nah, problemnya nanti teknis. Cara supaya orang bisa menjalankan job desk gimana ya, pelatihan, nggak bisa enggak, harus dilatih, harus terus dilatih, harus diupayakan kalau kayak gitu. Nah itu siapa nih ketuanya di sini? Saya nggak tahu. Belum ada. Oh nggak ada. Oke, maksud saya gini, kalau kita nggak bisa berarti ke atasnya kan, apalagi ini organisasi berjenjang, berarti Anda boleh mengusulkan ke atas kami butuh pelatihan tentang A. Kami ingin melakukan pelatihan tentang B, tentang C, tentang D, tentang E, tentang F dan segala macam. Kami butuh pelatihan tentang manajemen keuangan, kami butuh pelatihan tentang desain program, kami butuh pelatihan tentang itu organisasi. Supaya, sekretariatan itu ngurusin apa saja sih? Ya panggil sekretaris yang lebih atas supaya turun memberikan pengajaran ke bawahnya tentang bagaimana, tentang mengamankan data, tentang data aman, segala macam dan seterusnya itu harus dimunculkan. Kan begitu teknisnya. Karena kalau di dalam organisasi itu selalu ada pendidikan organisasi, nggak ada pelatihan organisasi. Basically ya harus ada. Kalau cuma dibentuk terus kue mungkin jadi tuannya kue misal gitu. Ya nggak apa-apa. Awal-awal memang begitu. Tapi begitu sudah berjalan kan mulai menata kan, akhirnya mulai membentuk, mulai terbentuk polanya. Nah kalau sudah terbentuk polanya ya baru
oh memang sampean nggak cocok kalau jadinya bos ini kalau suruh jadi bendahara, gitu, misal gitu. Nah, kan saya juga belum tanya kalau di tingkat kita ini yang menentukan siapa harus menjadi siapa pilihan bareng-bareng atau ditunjuk dari atas atau dari mana kan beda-beda. Kalau tunjukkan dari atas beda lagi loh, karena organisasi itu gitu loh. Misal itu, camat itu, saya sebut camat ya, Larto itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain itu, karena dia ditunjuk. Kalau dia boleh milih, pasti juga akan milih lebih kota, misal gitu, daripada di tempat di Kismantoro, karena dia ditunjuk. Nah kalau ditunjuk itu tergantung yang nunjuk kuat atau enggak. Kalau yang nunjuk nggak kuat, ya kan semuanya sendiri. Kalau dipilih, beda lagi. Kalau dipilih kan berarti yang siapa yang menjadi pengingat paling kuatnya, yang milih. Oh, ternyata organisasi ber-12 orang itu bersepakat, oke, kita pilihan ini. Siapa calon ketuanya? 1, 2, oke. Dari 12 orang, siapa yang mau ditunjukin menjadi ketuanya? Oh, sekarang terpilih. Ya sudah, berarti semua orang bersepakat bahwa ayo terpilih jadi ketua. Gitu. Nextnya, ya, jadi saya kan masih juga ngeraba-ngeraba cara gambaran. Problem saat ini loh Pak, kan ada organisasi, ada ketuanya, ada bendahara, ada sekretaris ya. Tapi itu si ketua itu yang bendahara, yang sekretaris semua itu yang jalankan dia. Dan itu kita itu gimana cara itu loh? Ya, saya paham maksudnya. Ya. Sama orang seperti itu. Gampang, sebenarnya kan enak ya. Kalau ada orang yang di organisasi itu menghandle semuanya, enak gitu. Malah tidak melakukan apa-apa. Nanti tinggal begitu tidak terjadi apa-apa, tinggal bilang, lah kan bisa kerjaan dewi. Lo kan gitu kan? Lo bukan wis mbok kerjani. Ya betul. Jadi kalau nanti dia bertanya, gimana sih kok nggak mau ngewangi misalnya, kok nggak mau? Lah emang pernah minta tolong? Nggak tahu terima kasih. Gitu loh maksudku gitu. Jadi di dalam komunikasi itu kayak gitu. Jadi kan, oh ini ada satu orang yang merangkap jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi segala macam. Ya itu tadi ketua geng tadi itu. Ketua geng tadi itu bukan organisasi kalau gitu namanya kan. Karena organisasi itu selalu disebut dengan organisasi itu ada organik. Itu ada definisi loh. Namanya organ itu kan bagian dari bagian-bagian. Nah karena bagian itu ya kayak tubuhnya kita, ada bagian ini, bagian itu, bagian segala macam yang dia bertugas sendiri-sendiri meskipun dalam sebuah kesatuan proses. Tangan bergerak itu dikendalikan oleh otak, gitu kan? Kaki bergerak juga dikendalikan oleh otak, bukan kok kepalanya. Misal gini, wah aku pengen makan enak sekali hari ini misal gitu, tapi tangannya nggak ngambil, ya sih tuh, aku nggak mau pengen banget makan pisang, makanya tak begitu lewat tak tangan, gitu. Karena salah satu makanan paling favorit misalnya, gitu ya mbak. Jadi supaya nggak ini, nanti kalau ditanya, terus gimana caranya? Disepakati bersama aja. Makanya itu kan dipilih atau memilih dipilih, ditunjuk atau apa kan saya nggak tahu prosesnya. Jadi saya ketua pertama ditunjuk dari atas. Ditunjuk. Kan itu dibentuk namanya kan. Ya. Kalau organisasi dibentuk itu pasti ditunjuk. Iya. Pikiran saya nggak nyampe sampai terus saya nggak mau. Saya milih nggak usah ini ya dong. Terus ditunjuk lagi ketua baru. Gitu. Nah berarti penunjukan itu. Nah kalau itu penunjukan, yang diprotes bukan yang ditunjuk, tapi yang menunjuk. Kalau memang yang nunjuk ngasih tugasnya begitu gimana? Kalau yang nunjuk, misal itu ditunjuk dari PC atau dari tingkatan atas kita siapa PC? PC bilangnya begini, kamu jadi ketua, merangkap jadi bendahara, jadi sekretaris. Nah kita mau ngapain? Karena itu ditunjuk. Kecuali kalau itu dipilih. Kalau itu dipilih kan gitu. Saya angkat Anda jadi sekretaris, saya angkat Anda jadi bendahara, gitu. Diangkat, gitu ya, diangkat. Berarti ya tugasnya yang angkat kan, yang bisa mengkoreksi kan yang angkat. Makanya kalau dalam negara itu, menteri itu diangkat oleh presiden. Maka presiden juga yang punya hak dan kewenangan untuk memberhentikannya. Kamu saya copot, saya resapel, kamu saya ganti, karena kamu tidak layak. Di perusahaan kan juga gitu, diangkat, dievaluasi, diberhentikan atau dinaikin malah justru. Itu kalau organisasi. Makanya ditunjuk. Kalau dipilih kan beda. Kalau dipilih nih, oh saya pilihan ketua RT, sudah dipilih jadi, terus masyarakat nggak senang, ya turunin sama masyarakatnya, tidak nunggu lurahnya kan, sama kok masyarakat nggak percaya, udah mau ngomong apa aja nggak percaya, turun, karena dipilih, gitu. Siapa yang punya kewenangan? Ya yang milih, gitu. Nah karena yang ditunjuk,
berarti evaluasinya di atasnya. Informasi berarti harus nyampe itu di atasnya. Informasi barusan keluhan kayak tadi itu harus nyampe di struktur di atasnya. Bahwa kejadian di lapangan seperti ini, bagaimana kami harus mensikapinya, misalnya gitu, itu ke atasnya. Gitu. Bukan ke subjeknya ya, bukan ke orangnya. Karena kalau nanti kita, Mbak kenapa kamu misal gitu, Mbak kenapa kok ini apa namanya dikerjain semuanya? Lah tak kerjain dewe cukup. Iya jawabannya. Tetapi kan ada bendahara, ya bendahara, ya orang-orang sadar dan melihara pokok. Misal, iya coba aja. Ya kan? Maka laporan itu harus sampai di atasnya. Karena evaluasi itu kalau dia ditunjuk, itu evaluasi itu ada di atasnya. Kita yang ada di tingkat di bawahnya itu berperan menjadi pelapor. Terakhir nih, terakhir. Tadi sudah dibahas tentang organisasi trust. Dan untuk membangun organisasi trust ini salah satunya adalah harus ajib atau istiqomah, kan? Yang kedua, lakukan apa yang sudah dikatakan. Niku untuk membangun organisasi trust yang lingkupnya mungkin untuk yang apa? Kalau kita katakan apa ya? Kalau di organisasi kita yang pemegang kotak koinnya, itu apa namanya? Namanya apa ini? Modal satu-satunya Anda untuk menjalankan aktivitas itu cuma satu. Anda percaya dan dipercaya. Oke. Maksudnya nyata sebentar itu selesai. Oke. Nah, niku bagaimana? Tadi sudah dibahas yang ini. Terus pertanyaannya, bagaimana jika organisasi trust niku belum terbangun antar sesama anggota? Jadi misalkan saya belum percaya sama rekan saya, ini cuma sesama anggota, itu bagaimana? Di dalam sebuah organisasi ini belum terbangun organisasi trust. Itu tadi saya sebutkan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari publik, dari orang banyak, kalau dengan teman Anda sendiri aja belum bisa percaya? Kalimat tadi saya tutup di akhir tadi salah satunya begitu. Bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan kepada orang lain kalau di dalam organisasi, di dalam ruang organisasi sendiri saja belum bisa membangun kepercayaan bersama? Berarti yang dirubah harus diri sendiri. Ya, makanya tadi misal gini, ini misalnya yang suka ngambilin kotak koin ini siapa? Misalnya, semua ada yang tahu nggak isinya berapa? Diambil di jalan gimana? Itu loh maksud saya. Kalau itu tidak menjadi, kalau itu apa namanya, itu menjadi persoalan, gitu, menjadi persoalan, kami bisa menjadi masalah misal gitu, maka saya harus bilang begini. Modus itu selalu terpola, meskipun kesempatan itu selalu ada, tapi segala sesuatu itu semuanya terpola. Karena terpola, maka kita bisa melihatnya. Misal, tertinggi kapan? Dapat pada saat bulan apa, biasanya musim apa, segala macam. Kalau kita ngomongin masyarakat kita lah ya. Kalau pas lagi habis panen, misal gitu, panen apa segala macam, ada panen. Oh, orang tuh kotaknya gede. Tapi kalau pas enggak sama sekali turun. Oke, berarti itu siklusnya kita sudah pelajari itu siklus. Pelajari siklusnya. Jadi ketika tiba-tiba misal ini kan biasanya musimnya saat orang misal gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang kalau terbiasa ngasihnya misal banyak-banyak gitu. Tapi ya sekali lagi ya, kalau nggak percaya ya ganti lagi. Kalau nggak percaya, kalau Anda nggak percaya, lakukan sendiri kalau gitu. Nah pertanyaannya, apakah kalau Anda melakukan juga dipercaya oleh orang lain? Kan begitu konteksnya. Kalau sendiri pun kita yang melakukan, dapat kita juga dipercaya sama orang lain pada saat melakukan itu. Maka membangun kepercayaan itu sama-sama itu. Ya, kenapa kok Anda di sini? Karena kita itu memang sudah dipercaya, sama-sama percaya bahwa kita tidak akan melakukan itu, dan itu menjadi komitmen bersama itu, Mbak. Jadi kita ini membangun kebersamaan dulu nih, bersamanya dibangun dulu, rasa percaya bisa dibangun dulu, motivasinya dibangun dulu, sama-sama membangun diri dulu samanya bahwa kita ini mempercayakan sesuatu dan bisa dipercaya. Karena itu menjadi catatan bagi kita semuanya. Karena orang itu begini, wah aku nggak percaya karo kalian, terus naik dia juga nggak percaya sampai gimana? Maka organisasinya bubar kan? Organisasi pasti bubar, gitu. Maka di sanalah letaknya leadership tadi di awal tadi itu. Kenapa saya mengawali dengan kata kemungkinan atau leadership itu tugas para leader itulah yang menggerakkan, memotivasi tadi saya bilang, mengingatkan segala macam dan seterusnya. Nah, nanti sampai akan protes pimpinannya kebetulan nggak pernah ini, nggak pernah ngiling, nggak pernah ini, nggak pernah itu segala macam. Nah, pimpinan ini siapa? Dipilih, ditunjuk dan segala macam dan seterusnya. Kalau ditunjuk kan bisa diganti. Kasusnya podo
pertemuan kita awal. Oh iya, nah itu Nanti ada Bu tambahan. enggak, ini dia menggunakan kalimat yang sama karena dulu kami itu dengan Mas Popo itu tergabung di PMTV. PMTV itu dulu pertama kali itu saya ketemu dalam perjalanan pertama 3 hari perjalanan pertama berkegiatan itu saya habis beli handphone itu. Karena saya keplek-keplekan hanya karena rasa antras gitu, tidak dipercaya. Saya merasa sebagai pribadi tidak dipercaya oleh teman-teman saya karena saya merasa sudah melakukan pekerjaan banyak tapi ternyata belum dihargai dan orang menganggap saya melakukan itu kan tanggung jawab, itu kan kesalahanmu segala macam dan seterusnya. Padahal siapa yang bisa mengendalikan sinyal? Sinyal saya nggak bisa pegang, handphonenya ada, gitu kan? Gitu. Dan berteman awal karena pegel. Iya, ini kan bukan karena percaya, tapi ini kan pegel. saya kenal dengan ini kan musuh gitu. Ya nggak sama, ini kan pertanyaan publik. Iya, Iya. ini musuhan kami itu ya, tergabung itu karena Dalam konteksnya kan sama. Ya, Pertanyaan saya Iya. pertanyaan publik. Iya, Berarti pertanyaan anu, Mbak. publik gitu. Maksudnya gini, Saya kira kami membangun trust itu, saya membangun trust dengan teman-teman di PMTV itu dengan teman yang ada di sini ya, yang teman-teman di sini itu ya tidak mudah dan tidak cepat. Tahunan membangun dari 2017, 18, 19 gitu. Terus kami terjungkal di 2020. Semakin tahun Covid. saya Nih. terus semakin tahun itu trustnya semakin terbangun atau trustnya semakin Nah itu perbedaannya. Jadi gini, ketika seseorang tahu sesuatu, maka dia harus melakukan sesuatu juga. Dan karena saya kebetulan di dalam proses itu, ya ada saatnya saya harus memaklumi, ada saatnya saya harus memberikan penegasan secara faktual kepada masing-masing orang, misal gitu. Ya saya sampaikan, saya kalau lagi tidak suka itu di grup itu kami tidak banyak orang. Kami di sini ada berapa? 12 orang. 11 orang itu banyak. Kami itu cuma berenam. Tapi kalau maki-makian ya sampai habis-habisan. Gitu. Kalau lagi berdebat, misal mau berdebatkan sesuatu, itu ya sampai urat nadi keluar nggak karu-karuan. Tapi ketika tersepakati ya, deal, selesai. Nah itu yang membedakan. Nah itu urusan kedewasaan berpikir kalau itu tuh. Kedewasaan dan kebiasaan orang dalam berpikir seperti itu. Karena kalau bagi saya, memang segala sesuatu yang belum firm itu harus berdebatkan supaya sampai kita menemukan keyakinan bersama ini. Begitu sudah oke, close, semuanya bertindak atas kesepakatan itu. Itu yang selalu menjadi catatan bagi kami semua. Makanya begitu habis ribut, berantem segala macam, kalau di kami itu semakin solid. Bukan malah semakin semakin ya kalau kayak gitu itu ini apa namanya? Persoalan-persoalan yang bersifat teknik ya. Kalau saya pribadi saya katakan gitu. Saya semakin tahu orang gitu ya, saya semakin tahu segala macam. Pertama itu adalah menjadi catatan kritis. Ada yang bisa kita lakukan. Kalau enggak ya kan berhadapan dengan orang cuma ada 2. Kalau semakin kita tahu bisa dibina ya dibina, kalau nggak bisa dibina ya binasakan. Itu kan kata-kata yang dalam sebuah organisasi itu selalu menjadi hal yang paling sederhana. Tapi maksud saya gini, kata membina itu kan berarti kalau ada yang dibina, nah berarti kan struktur itu harus jelas, enggak? Struktur itu harus jelas, kewenangan itu harus jelas. Apakah pimpinan itu boleh mengoreksi anak buahnya? Apakah anak buah itu boleh mengkritik pimpinannya? Itu juga harus jelas. Karena organisasi tanpa kejelasan model organisasi, ya raiso. Hati-hati ya, gini maksud saya gini. Ini nirlaba itu tidak berurusan, meskipun duit tapi tidak berurusan dengan keuntungan. Oke. Ini adalah organisasi sosial. Organisasi yang didorong dan diikuti karena kesadaran kita sendiri untuk melakukan sesuatu ini adalah sesuatu yang dorongan berkaitan dengan kebaikan. Oke, sampai di situ. Nah, pertanyaannya adalah, meskipun ini adalah organisasi keagamaan, tapi kan ini dikelola secara profesional. Kalau dikelola secara profesional itu artinya kadang kita harus menabrak sekat apa? Sekat normatif, sekat segala macam. Itu kadang harus tabrakin tadi itu. Kayak tadi itu. Kalau secara kelembagaan nggak boleh itu mempertanyakan apa yang dilakukan PC, TMBC itu nggak boleh. Tapi kalau secara profesional tuh jangankan kok cuma dilakukan MBC, dilakukan pusat aja kita boleh mempertanyakan pusat ngapain sih? Di mana yang sudah dilakukan? Kok kami nggak pernah dapat itu? Gitu. Itu kalau ininya ya. Kalau konteksnya adalah gitu. Itu kalau secara profesional. Padahal begitu kita tahu di pusat itu ada Mbah Yai Anu, ada Mbah ini, kan itu dia kepentok itu. Tapi itu adalah secara normatifnya. Tapi kan kalau organisasi dikelola secara profesional itu, namanya profesional itu artinya
Segala sesuatu diukur atas apa yang dilakukan, bukan siapa, tapi atas apa yang dilakukan. Siapapun kalau dia tidak melakukan dengan cara yang benar dan tidak melakukan, siapapun itu, kalau secara organisasi salah ya salah. Maka harus ada aturan main organisasi itu, Mbak. Maksudnya gitu. Ada aturan main organisasi itu, ada aturan main yang perlu dilakukan. Oke? Gitu ya? Oke. Nanti ngobrol lebih panjang lagi aja. Oke? Mau tambahin itu masalahnya? Harus buat tambahin. Karena kalau kayak gini ini, nanti ada ruang-ruang yang sebenarnya coba gini aja, teman-teman, supaya nanti agak ini, nggak apa-apa, kumpul bareng lagi aja, teman-teman semuanya, klasifikasi aja dulu. Masalah yang muncul bareng-bareng itu klasifikasi aja, nanti saya jawabnya bareng. Kan gampang, via Zoom juga bisa, via ini juga bisa, dan seterusnya gampang itu nanti. Kan wingi wis tak omongi, rangkum dulu materi. Gitu, susun aja. Ya nggak apa-apa, maksudnya nanti loh, ini kan kita baru pertama nih ketemu. Oke, ketemu nanti, oh ya ketemu lagi aja, kita susun ya masalah di body kita itu apa saja nih. Berapa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masalah di kami, eksekusinya apa, masalah ini bisa diselesaikan juga segala macam dan seterusnya. Kalau itu harus kita ketemu, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Kalau secara langsung agak susah karena kalau bulan ini saya nggak tahu apakah masih bisa pulang lagi atau enggak, sepertinya enggak. Tapi tanggal 24 saya ada di Semarang sih, tapi nggak tahu apakah sampai di Wonogiri atau enggak. Yang jelas tanggal 23, 24 saya ada di Semarang, tapi sepertinya balik arah itu.